Gubernur Sumatera Utara itu batal maju sebagai gubernur karena ketahuan ijazahnya palsu. Padahal sebelumnya dia Bupati Simalungun. Nah, fenomena ini bisa tidak terjadi secara umum sebagai fenomena gunung es, sebagaimana yang saudara katakan sebelumnya, yang sudah saudara katakan di fenomena yang lain juga terjadi. Monggo, Bisa jawab? bisa tidak? Monggo dijawab. Bisa nggak fenomena? Bisa. Artinya fenomena itu juga mengkonfirmasi bisa saja ini memang benar-benar palsu, walaupun dia sudah kota, sudah presiden. Tinggal dibuktikan saja. Nggak bisa atau tidak, masalah pembuktian Ya, kalau nanti. bisa kan Bisa, kan baik. mutlak. Sepengetahuan saudara, melihat fenomena masyarakat setelah persidangan ini, masyarakat semakin yakin ijazah Presiden Jokowi asli, atau sebaliknya fenomenanya justru semakin yakin ijazahnya palsu karena dia tidak pernah hadir persidangan. Pendapat ini pendapat. Wah, Monggo, mau dijawab? nggak berpendapat itu Asin, soalnya itu di luar. Ya. Saya ingatkan salah satu ukuran objektivitas dari ahli itu ada konsisten menggunakan parameter terhadap semua fakta. Monggo. Ini kelihatannya ngotot sekali, Pak. Baik. Oh iya, saya tanya pengen jawab, Pak. Tapi saya mau Tapi Anda jangan nuding-nuding saya. ini persidangan. Jangan nuding-nuding saya. Tolong Pak pengacara bahasanya yang santun. Tolong pengacara bahasa yang santun. Saya bertanya. Pengacara Pakai kalimat menyerang. Dilanjutkan, izin saya mau interupsi juga kepada ketua majelis saya yang mulia. Yang mulia, kalau saya melihat pasal 165 KUHP, yang mulia ketua majelis hakim sudah sangat bijaksana sekali memberi kesempatan kepada penasihat hukum, penuntut umum juga kepada anggota dalam memberikan pertanyaan kepada saksi. Jadi ini kewenangan yang mulia, bahwasanya kalau memang sudah cukup untuk menggali kebenaran, mungkin yang mulia bisa menggunakan kewenangan. Saya berikan sedikit lagi, ya, karena kita belum sholat ini, ya, tolong dihargai. Waktu. Jadi ahli, tadi saudara mengatakan ada teori fenomenologi yang dikaitkan dengan fenomena gunung es. Saudara katakan bahwa ketika banyak yang menyatakan otoritas itu asli, berarti dianggap asli. Saya tanya satu fenomena yang lain dan pendapat saudara. Ternyata ada fenomena sosial yang berkebalikan dengan apa yang saudara sampaikan, yakni Gubernur Sumatera Utara itu batal maju sebagai gubernur karena ketahuan ijazahnya palsu. Padahal sebelumnya dia Bupati Simalungun. Nah, fenomena ini bisa tidak terjadi secara umum sebagai fenomena gunung es, sebagaimana yang saudara katakan sebelumnya, yang sudah saudara katakan di fenomena yang lain juga terjadi. Monggo, Bisa jawab? bisa tidak? Monggo dijawab. Bisa nggak fenomena? Bisa. sebagai fenomena. Artinya fenomena itu juga mengkonfirmasi bisa saja ini memang benar-benar palsu, walaupun dia sudah kota, sudah presiden. Tinggal dibuktikan saja. Nggak bisa atau tidak, masalah Ya, pembuktian kalau nanti. bisa kan Bisa, kan baik. mutlak. Saya lanjutkan. Mutlak. Saudara katakan tadi, dengan proses ini kan diharapkan masalah ini selesai dan tidak ada kegelisahan, keonaran begitu. Sepengetahuan saudara, melihat fenomena masyarakat setelah persidangan ini, masyarakat semakin yakin ijazah Presiden Jokowi asli, atau sebaliknya fenomenanya justru semakin yakin ijazahnya palsu karena dia tidak pernah hadir persidangan. Pendapat saudara. Wah, Monggo, mau dijawab? nggak berpendapat itu Asin, soalnya itu di luar. Saksi tidak berpendapat. Iya, Tidak nggak dicatat bisa. ya. Ini ahli pandangan sesuai dengan ilmu sosiologi. Ada fenomena. Saudara katakan tadi, Ruskupon mengatakan law is a social engineering. Nah, pertanyaan saya sederhana. Dengan kasus ini sampai di sini, fenomena yang terjadi itu apa? Apakah sama seperti yang saudara katakan tadi, bisa dikontrol, bisa ada social engineering, atau semakin rakyat itu semakin yakin ini ijazah ini palsu? Saudara katakan tidak tahu, nggak ada masalah bagi saya. Berarti Anda tidak ahli, gitu saja bagi saya, sederhana. Oke. Kami yang menilai. Mau jawab atau ahli tidak, gitu saudara. saja. Kalau jawab saya dengarkan, kalau tidak saya lanjut biar cepat. Monggo, Ada pertanyaan dijawab lagi. apa tidak? Saya nggak menjawab, biarin aja nggak ahli. Tidak menjawab. Tidak menjawab. Ya, baik. Tidak menjawab. Baik, kalau sudah ngaku tidak ahli ya nggak apa-apa. Saya lanjutkan. Saudara katakan ada resah gelisah sebagai salah satu unsur yang dianggap sebagai keonaran. Dianggap sebagai keonaran itu ukurannya adalah resah dan gelisah. Saya tanya dulu dari teori baru nanti ke fakta. Saya tanya, sosiologi itu yang diukur fenomena sosial atau sikap batin individu? Silakan dijawab. Monggo. Ya, bisa dua-duanya sih. Bisa dua. Bisa. Ya. Si apa itu perilakunya bisa. Kan perilaku itu ada yang tersirat, ada yang tersurat. Apa berbeda dengan psikologi yang signifikan?
psikologi ya, psikologi dari kata psyche. Bukan. Psyche itu jiwa. Dijelit tunggu dulu, kamu tuh Iya. ngomong. Sebentar, kan Iya, tidak terjawab. Tolong pengacara juga pertanyaannya yang bagus lah. Yang, Baik, ini saya ulangi. Oke. Saya mau katakan ada sikap batin, ada fenomena sosial. Iya, dimengerti Kita oleh- katakan adalah bagian dari sosiologi. Pertanyaan selanjutnya, apa perbedaannya? Apakah psikologi juga membahas fenomena sosial atau sikap batin saja atau bagaimana itu? Biar nanti saudara nggak muter malah kejebak nanti saudara. Iya, diperhatikan pertanyaannya. Oke, monggo. Iya, saya jawab ya. Ya. Jadi yang namanya psikologi itu bicara mengenai kejiwaan seorang. Oke. Psyche dan logos, jiwa dan ilmu tentang jiwa. Nah, jiwa itu kan berarti sosiologi itu bicara apa sih? Kan orang, perilaku bicara orang. Kita nggak ada sosiologi hewan, wah nggak ada. Jadi orang, namanya orang manusia, kalau bahasa kita itu subjek hukum, itu kan ada yang namanya pikiran, suasana batin di dalam pikiran. Maka itu ada mens rea kan. Suasana batinnya seperti apa? Nah itu perlu dibuktikannya di situ. Untuk menunjukkan sengajanya itu apa. Begitu pendapat saya Pak. Saya lanjutkan. Nah, itu pendapatnya. Dalam konteks menimbulkan kegelisahan, ini di suatu masyarakat ada fenomena, misalnya ada kebohongan ijazah SMK, mobil SMK, muncul kegelisahan masyarakat. Kemudian ada ini pajak naik di Solo ini ya, masyarakat gelisah. Itu masuk kategori keonaran yang saudara terangkan tadi tidak? Monggo, mau dijawab? Tidak dijawab. Mengerti nggak saudara? Arah pertanyaannya tahu nggak? Ya, Saya ingatkan salah satu ukuran objektivitas dari pendapat ahli itu ada konsisten dalam menggunakan parameter terhadap semua fakta. Monggo. ini kelihatannya ngotot sekali Pak. Baik. Oh iya, saya tanya pengen jawab, Pak. Tapi saya mau maaf. Tapi Anda jangan nuding-nuding saya. Ini persidangan. Jangan nuding-nuding saya. Tolong Pak pengacara, bahasanya yang santun. Tolong pengacara bahasa yang santun. Saya bertanya, Pak pengacara, pakai kata-kata tolong. menyerang. Tuh. Tolong. Kalau saudara tidak mau menjawab, tidak apa-apa. Sudah. Saya rasa sudah cukup lah. Nggih. Saya rasa sudah cukup lah ya. Ya kita tidak. Saya ingin beliau menjawab atau tidak. Kalau tidak menjawab, yang mulia. Silakan dijawab atau tidak tadi. Pertanyaan terakhir dijawab monggo. Jawabannya ya, sudah gitu Pak. Jawab ya. Terima kasih. Besok ya. Ya. Nggih. Terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi Ahli ini. saksi ahli, sebenarnya nggak ada keterangan ahli. Keterangan ahli, boleh tahu lulusannya mana? Tadi saya dengar Trisakti ngajar, tapi lulusnya dari mana? Ya? Sudah saya bacakan Iya, tadi. saya Nggih. katakanlah terlewat tidak mendengar. Oke, monggo dijawab aja Nggih. Alumni mana dulu tadi? S1, S2, S3-nya double dia. Dua kuliah di sosiologi juga di hukum ya, kalau nggak salah tadi nggih. Iya, maksudnya kampusnya yang boleh. Nggih. Yang pertama di Antropologi Budaya Universitas Gadjah Mada, S1-nya, S2-nya Magister Sosiologi, Magister Sosial Ilmu Fisip UI. Yang ketiga Doktor Kajian Kebijakan Publik Fisip UI. Kemudian di hukumnya S1-nya Fakultas Hukum Universitas Satya Agama Jakarta, S2-nya Fakultas Hukum Universitas Trisakti, dan S3-nya Doktor Hukum Trisakti. Terima kasih Yang Mulia. Luar biasa, hebat. Kampus-kampusnya juga yang. Tapi saya juga punya pengetahuan sedikit lah tentang sosiologi. Karena tahun 90 saya masuk program sosiologi di Technische Universität Berlin, ya, Jerman. Jadi jago-jago sosiologi kita ngerti lah. Saudara saksi, dalam pendekatan ilmiah ada dua elemen penting kategori itu disebut ilmiah. Mungkin kita samakan dulu persepsinya. Sehingga pembicaraan kita ini betul-betul bersaksi sesuai yang Anda bilang dalam sumpah, sebenar-benarnya, sebaik-baiknya sesuai pengetahuan. Nah, pertanyaan saya, apa dua elemen penting dalam kategori kegiatan ilmiah? Saya jawab. Oke. Bu, ya. Oke.
ilmiah itu, ya, ini karena Yang keras sedikit. mulia karena Bapak ya rekan, jadi menanyakan. Nah, pengertian ilmiah itu satu ya tentu itu objektif, gitu kan? Ya, objektif. Ya, tadi kalau filsafatnya tadi udah jelasin, jadi objektif. Yang kedua itu bisa ada buktikan, bisa dibuktikan. Kalau bahasa ini diverifikasi. Nah, jadi untuk menyatakan karena kebenaran kan, intinya kan gitu Pak. Jadi sepanjang itu objektif, sederhananya objektif, nah itu bisa dibuktikan, itu sudah cukup itu. Ada yang lainnya misal diobservasi itu sifatnya empiris, itu sifatnya itu banyak itu ambil-ambil ininya. Tapi dalam pengetahuan yang saya terima, yang saya dapat itu lebih ke mudah. Karena nanti kalau kita bicara teori, banyak sekali teori. Ya, dijawab aja yang ditanya aja. Metode saja. Tadi metode ilmiah tadi. Ya, persepsi saya itu tindakan berpikir ilmiah, objektif, sistematis, lanjutnya. Kemudian toleran, jujur, benar, adil. Yang saya maksud elemen ilmiah itu dua yang saya maksud adalah metode. Dan yang kedua istilah, karena semua begitu, mulai kita belajar, kaji, metodenya apa, kemudian istilah-istilah apa yang dipakai. Nah di sini dikaitkan dengan metode, saya melihat Anda bisa dari deduktif ke induktif. Nah, saya mencoba dari induktif ke deduktif dan membangun istilah-istilah. Nah dalam keterangan Anda sudah meyakini dengan pendekatan ilmu sosiologi tadi caranya objektif. Tapi dalam paparan Anda tidak objektif. Di mana tidak objektifnya? Satu, apa yang ditanyakan jaksa tadi soal dampak. Ya toh? Bisa menimbulkan keonaran, keresahan, istilahnya sampai ada tingkatannya tadi, kita mendengar semuanya. Sampai kepada anarkis juga. Ya, anomi yang paling tinggi, chaos itu. Nah, sisi lain, Anda tahu nggak dampak dari ini? Kami nggak gelisah, kami senang, kami happy, karena kami akan lihat benar nggak nih Jokowi ijazahnya asli atau palsu. Nggak ada yang gelisah, betul? Nah ini fakta sosiologis namanya. Kumpulan individu-individu. Kenapa Anda cuma satu pihak timbul kegelisahan? Enggak, kita happy kok. Karena kalau ini terbukti, itu punya baru yang disebut dengan akibat hukum. Nah, itu istilah ya, dan metodenya udah berbeda kita. Tapi Anda di sini, menurut istilah saya, Anda melakukan penyelundupan sosiologi, ya. Jadi ada yang diselundupkan oleh Anda, nggak diterangkan secara ilmiah tadi. Maka oleh karena itu, bagaimana Anda memandang, pertanyaan saya, orang-orang yang seperti ini, mereka datang ke sini tanpa dikasih ongkos, tanpa dibiayai dari berbagai macam daerah, bukan cuma Solo aja nih, banyak. Ya. Sebentar. Nah, itu tolong Pak Penasihat Hukum pertanyaan. Ya maksud saya begini Pak, ini fakta sosiologis, secara individu datang ke sini dengan penuh sukarela, bukan dengan kegelisahan. Bagaimana menerangkan ilmu tadi kepada mereka ini dan saya di sini semuanya? Ada ilmunya. Yang ditanyakan apa yang ditanyakan? Ya itu tadi, apa ilmu Anda menjelaskan istilah-istilah apa yang Anda bisa terangkan kalau ini tidak ada kaitan dengan kegelisahan. Justru happy kita ke sini. Ya. Bahkan tanpa disadari polisi, jaksa, hakim mestinya happy. Kenapa? Karena dapat kerjaan ada kayak begini. Kalau nggak dapat kerjaan, kau juga. Ya, ini soal happy. Jangan dibantah-bantah tadi. Ini karena ahli, silakan dijelaskan menurut keahlian saudara. Sesuai keahliannya. Kita juga ahli lah bisa. Tadi kan nah oleh karena itu, yang mulia, mohon dengan hormat yang mulia, nanti menjembatani aja menilai. Ini saya
kan dia merasa pakar tadi. Anda bilang pakar, ahli. Nah, pakar apa yang Anda bisa menerangkan fenomena sosiologi ini? Yang tidak gelisah ini tadi. Yang tidak gelisah apa? Anda belajar nggak sampai situ? Silakan kalau bisa jawab dijawab, kalau nggak bisa Kalau jawab nggak bisa nggak apa-apa, nggak udah. apa, nggak dipaksakan. Lanjut lagi yang lain. Nah, biar ditanya yang lain. Oke. Kalau bisa dijawab dijawab, kalau enggak ada nah, itu hak saudara. Oke. Baik yang mulia. Tangkap dari ilmu. Ya, Jadi ilmu itu tidak ada absolut, tidak absolut. Pasti ada kekurangan. berarti pendapat Jadi- Anda tidak absolut. Ya nggak absolut. Ya makanya ada sisi lain. Maka saya ingin tanya satu aja, Pak. Ya, sebentar biar ahli penjelaskan dulu pertanyaannya. Dulu. Oke. Jadi nanti mengenai kebenaran apa hak beliau hakim. Saya kan hanya menyampaikan menurut akan aja panggil yang lain. Panggil aja yang lain. Nanti berpendapat Saya yang nggak nanya yang ini. lain, yang Brother Trubus, saya Iya, tanya. Bagaimana iya, Anda kita sama dengan berbeda. pendekatan Oke, silakan. Sesuai, apa dalam sosiologi? sesuai kewajiban saudara sebagai ahli di sini, nggih. Ya. Ya jelaskan. Kalau memang tidak bisa dijawab, nggak usah dijawab. Terserah Anda. Ini bukan forum debat. Saya sekali lagi ingatkan ini bukan forum debat. Jadi kan ahli yang lain monggo. Tapi sekarang Anda ditanya. Itu tidak Anda menerangkan yang bukan saya tanya. Yang saya tanya, biar fokus. Metode apa Anda gunakan dan istilah apa yang Anda bisa sebut tentang fenomena sosiologi yang tidak gelisah. Tapi malah happy gitu. Ingin tahu. Tadi Anda sendiri bilang kepo. Jadi ada Pertanyaan saya dua. itu kita jadi pluralitas. Kurang dengar brother. Tolong Yang mic-nya, mic. Baik ya, ada teori kemajuban. Kalau bahasa kerennya pluralisme teori. Pluralisme, pluralisme. Jadi orang itu dalam masyarakat itu ada yang istilahnya bahasa keren, ada yang berpendapat berbeda, ada yang punya pendapat itu masing-masing. Konteksnya adalah kalau kaitan dengan sosiologi hukum, yaitu kalau ada kaitannya dengan hukum. Kalau tidak ya sudah itu merupakan hal yang sifatnya aspirasi. Makanya saya dikatakan, apakah disampaikan dalam itu langsung melanggar hukum? Tidak. Sekarang itu kan ada prosesnya dulu. Ada kritik sosial, itu ungkapan yang kemudian menjadi kritik sosial. Itu bertahap, pemahamannya bertahap. Sampai kepada ada kalimat-kalimat yang kemudian itu sebagainya. Oke, itu yang bahwa mengenai kepakaran, mengenai apa kita nggak usah ini karena kalau pakar menterian. Ya, tapi diuji di sini. Jadi ya, kami yang menilai nanti kami yang menilai. Sepakai saksi. Oke, kami Dengar yang menilai keterangan. nanti. Pengantar hakim sudah jelas, yang dilihat pendapat Anda. Nah, saya mau tahu pendapat Anda. Ya itu pendapat saya sudah. Ya, Belum udah, menjawab, betul Anda nggak pendapatnya. jawab metodenya apa, Anda nggak jawab istilahnya apa. Enggak, yang ditanya tadi istilahnya yang ditanya bisa dijawab. Terhadap orang yang happy, nggak gelisah. Tadi kan kegelisahan, ini bukan kegelisahan. Nah, sekarang yang ditanya kebalikannya. Ada yang tidak gelisah, tidak ada yang happy, gelisah. Nah, teori apa dan istilah apa yang bisa Ya, betul. saudara sampaikan di sini? Itu intinya dua aja, metode dan istilah. Ya, Jadi yang pertama kan tadi saya sebutkan teori. Teorinya kan teori pluralisme teori tadi. Jadi dalam masyarakat itu tidak sama, semua harus sama. Ada perbedaan-perbedaan. Jadi itu dalam sosiologi ada. Nah, metode apa yang bisa disampaikan? Itu adalah metode sebenarnya kepada ini apa? Kalau bahasa sosiologinya itu ini saya mau menerjemahkan supaya sederhana dipahami orang, kalau enggak nanti Ya. terlalu ilmu Ya, saintis. silakan. jelasin Ya. aja. Ya, silakan. Nah, Ya. Jelasin aja. Tolong penonton tenang, penonton tenang ya.
Jadi metode yang digunakan itu adalah metode keilmuan yang mendasarkan pada faktanya itu. Fakta yang diyakini oleh seorang ahli, seorang pakar berdasarkan keilmuan yang dipelajari selama ini. Itu bukan metode. Nah, udahlah. Beda, nggak apa-apa lah. Ya jadi saya lanjut. Itu menurut Pak Sasi itu ya. Kalau Silakan berdasarkan fakta tuh namanya observasi. Bukan metode gimana sih? Ya itu kan perbedaan pendapat. Istilahnya apa? Istilahnya apa? Istilah belum dijawab istilah. apa? Istilah tadi kan ada dua pertanyaan, metode dan istilah yang Tadi kan digunakan. istilahnya kan istilahnya kan itu majemuk. Kemajemukan. Itu teori pluralisme nggak ada kaitan dengan ini. Pluralisme itu kemajemukan. Nah, ya kan majemuk. Nah, majemuk itu pertanyaannya oke, saya ikuti logika Anda. Kalau Anda ngerti ada pluralisme, kemajemukan, kenapa Anda stereotip satu saja yang disebut dampak negatif? Kenapa? Kenapa nggak disebut ada pluralisme? Sebentar, ya, biar dijelaskan. Oh, saya juga punya ukuran hukum. Nah, Anda tadi bisa menerangkan yang disebut dengan onar kegelisahan, meningkat menjadi kacau, meningkat jadi anarkis, meningkat jadi anomi. Nah, belum lagi sampai chaos, itu. Saya juga bisa menerangkan tingkat kesenangan mereka secara fakta sosiologi, mereka adanya simpati dengan ini, sehingga ikut prihatin menghadiri sidang ini. Yang kedua, meningkat jadi empati. Empati itu ikut merasakan penderitaannya dan membantu, berkorban karena dia ditahan dan perlu biaya dan banyak yang membantu empati. Dari empati sekarang muncul datang baik, namanya solidaritas. Saya bisa berteori yang beda dengan Anda tadi. Kenapa Anda nggak sebut ini? Seolah-olah hakim dan semua terpengaruh. Benar teori Anda. Nah itu oke lah. Kalau kita beda banget ya sudah. Tapi begitulah. Kita diuji pendapat kita kan. Ya, tapi yang saya urani fakta. Sementara itu nggak kejadian. Mana kekacauannya? Mana ininya apa sampai anarkisnya? Nggak ada. Kemudian dalam konteks masif tadi. Ya, menurut saya dalam pandangan, namanya kita berpendapat, ya kasus ini. Minum dulu. Ya, kita berkomentar. Ya, apa ini mau diototin? Iya. Tapi di sini mencari kebenaran material, jangan lupa. Ini persidangan, bukan diskusi kita di TV One atau sekali apa. lagi bukan debat ini ya. Bukan nah, oleh debat. karena itu, mencari, di dalam konteks yang tadi masif atau tidak, dan ditanya juga mens rea, Anda nggak jujur. Di sini Anda ngomong nih, saya bacain yang mulia, ya, supaya masuk kategori yang dimaksud di sini. Saat di halaman 186. 186 simpulan. Yang poin ini. Poin berapa? Poin 1. Dia langsung membuat satu justifikasi bahwa perbuatan pelaku dalam hal ini Bambang Tri merupakan tindakan melawan hukum pidana karena secara sengaja telah menyampaikan informasi yang menyesatkan atau berita bohong terkait keaslian atas nama Jokowi, Presiden Republik Indonesia, di muka umum yang ditujukan untuk menimbulkan keonaran di masyarakat. Pelaku telah melakukan tindakan komunikasi menyebarkan berita bohong yang mengakibatkan keonaran di dunia maya dan di masyarakat sehari-hari. Kegaduhan ini di dunia maya terjadi karena warganet telah menyampaikan dan menyebarkan pendapat. Ini kan satu konklusi yang Anda sendiri tadi di sini saya dengar nggak bisa jelaskan mens rea, tapi di sini mens rea di halaman 185-nya dalam konteks legal sosiologi, Anda bilang lagi. Mens rea artinya pelaku si Gus Nur sama di sini Gus Nur yang disebut juga secara sengaja dan tanpa hak telah menyampaikan pernyataan yang mengandung rasa benci, fitnah, penghinaan, penghasutan, adu domba, ya, yang masyarakat
yang menggerakkan individu dan atau kelompok untuk membenci dan memusuhi Joko Widodo. Kita nggak ada yang benci, kita nggak ada. Kita justru sayang sama Jokowi ini. Ini kesempatan forum yang mulia untuk Jokowi buktikan dirinya, ijazahnya asli. Whatever dari semua itu yang mulia. Pertanyaan saya, saudara saksi. Ya, apa pertanyaannya? Dengan pengantarnya, untuk apa sebenarnya jaksa repot sampai hakim jadi repot mengadili? Pakai video sosiologi ini. Satu saja kelakuan, saya ikuti pendapat hakim. Satu saja. Kalau Jokowi bawa ijazah, selesai nggak kasus ini? Selesai nggak? Yang ditanya saksi ya, bukan penonton ya. Saudara saksi, nggak perlu teori-teori Anda itu tenang begini, pokoknya nggak ada misri. Yang dipersoalkan itu individu namanya Jokowi. Ini bicara sosiologi ya. Yang kita bicarakan adalah Jokowi ijazahnya diduga palsu, hasil penelitian. Tapi sampai hari ini sudah 18 ahli agama, ahli bahasa, 16 saksi fakta. Tidak ada yang pernah ijazahnya yang asli dilihat. Nah, sekarang saya tanya sama Anda pernah lihat nggak ijazah asli Jokowi? Halo? Iya. Hah? Ijazahnya. Nah, ijazah asli Jokowi pernah? Tidak pernah. Tidak tahu? Tidak tahu, tidak pernah lihat. Iya. Nah, itu jujur baru. Tapi kenapa kejujuran Anda tutupi, bahkan Anda nodai dengan satu kalimat menuduh dia sudah menimbulkan kebencian, fitnah, bohong, macam. Anda sendiri nggak pernah lihat yang asli. Mohon dipahami, saudara penasihat hukum, di sini ahli berpendapat, bukan menuduh ya, berpendapat. Ya. Itu Dia pendapat. memang berpendapat, masa Iya. pendapatnya tidak sesuai dengan pengetahuan yang dia lihat, yang dia dengar, yang dia ketahui. Dia tidak mengetahui, dia tidak pernah lihat ijazah asli. Kenapa berpendapat menyalahkan ini? Bohong dong. Ini jelas. Apa Anda mau cabut nggak keterangan Sekarang ini? gini aja, saya tanya. Ini memang ada keterangan saudara di dalam BAP. Itu keterangan saudara tadi kan katakan saudara berikan diketik oleh ya, bukan pendapat dari penyidik, bukan disodorkan, bukan ya. Saudara jujur di saudara menerangkan, bukan di saudara ini loh. Saudara menyetujui, bukan. Tadi dari keterangan saudara tadi dibacakan oleh penasihat hukum Bang Egy tadi. Perbuatan pelaku Bambang Tri merupakan tindakan melawan hukum pidana. Ini saudara waktu ditanya mengenai secara legal sosiologi. Perbuatan pelaku Bambang Tri merupakan perbuatan tindakan melawan hukum sengaja menyampaikan informasi yang menyesatkan atau berita bohong terkait keaslian ijazah. Nah, ini keterangan saudara sendiri atau bukan? Keterangan saya, pendapat saya didasarkan pada keterangan cakup di atasnya. Kan itu ada kepala sekolah menjelaskan. Oh, di atasnya ada pengantarnya. Ya, ada pengantarnya itu pendapatnya Pak Kiai, juga ada Pak. oh, saksi-saksi sebelumnya, saksi Saya fakta. sebelumnya, kan saya baca dulu. Ada pendapat saksi fakta disuruh baca dulu. Saksi fakta, saksi ahli agama, terus ada kepala sekolah, semua saudara baca. Terus saudara disuruh menyimpulkan, memberikan pendapat sesuai legal sosiologi. Itulah pendapat saudara. Berarti ini tetap keterangan saudara ya? Tidak dirubah ya? Ya. Pertanyaannya, pertanyaan yang lain. saudara saksi berpendapat berdasar referensi ya dari yang sebelum-sebelumnya tadi, tapi tidak diuji seperti di pengadilan. Kita sudah uji 16 fakta orang, 2 keterangan ahli, profesor, kiai haji untuk agama, untuk yang bahasa profesor. Mereka nggak ada yang pernah lihat ijazah aslinya Jokowi. Kamu pernah lihat? Enggak kan? Enggak. Lu kenapa berani bilang? Masya Allah. Anda muslim loh, udah sumpah. Sebentar. Oleh karena itu, Anda tadi sudah mubahalah sepihak. Ada mahakim malah. Jadi oleh karena itu, Anda telah melakukan kebohongan. Enggak pernah lihat asli. Anda bilang ada yang asli. Seolah-olah kan demikian. Ini palsu. Bagaimana? Bagaimana Anda menjawab pendapat apa? Silakan, kalau nggak menjawab juga nggak apa-apa. Ini yang mulia. Ini menyangkut pertanyaan soal ijazah palsu. Ya, palsunya atau Nggih.
ijazah Kalau palsunya. ijazah palsu itu kita, karena saya ini kan pendapat ahli, bukan pendapat saksi fakta. Iya. Jadi harus dipahami dulu. Jadi Iya. saya punya ahli. Ya ahli juga nggak boleh sembarangan, harus sesuai fakta. Saya ngomong bu. Ya Iya, iya biar menerangkan dulu, biar ahli menerangkan dulu. Iya, biar menerangkan dulu. Oke. Iya Pak. Iya. Ya, Enggak. jadi itu berdasarkan pendapat-pendapatnya. Terus saya berpendapat kan Iya. gitu, Pak. Ya, itu ya bilang. Ya karena saya kan tidak sekolah sama Pak Jamin kan. Itu fakta itu saksi fakta bukan. Enggak sampai ke Oke. Intinya begini ya, saudara saksi tadi memberikan keterangan legal sosiologi itu didahului ditunjukkan keterangan saksi-saksi sebelumnya. Itu kan saksi fakta. Dan sebelum memberikan pendapat kan harus mengetahui faktanya dulu kan ya. Setelah mengetahui fakta dari saksi-saksi dan ahli, terus saudara memberikan pendapat seperti itu. Intinya pendapat ini tetap saudara pertahankan atau diganti? Tetap pertahankan itu. Kali saya melakukan itu. Ya tetap itu pendapatnya. Oke. Jadi ya tetap bertahan pada pendapatnya, itu pendapat dia. Jika Anda tetap, maka berpendapat di atas satu keterangan yang tidak ada fakta. Kan nggak ada ijazah aslinya. Anda nggak pernah lihat. Nah, bagaimana Anda menerangkan ilmu sosiologi, individu orang seperti Anda ini bicara yang tidak sesuai fakta? Apa nama istilahnya orang ini? Sebentar. Izin Pak Ketua Majelis, mungkin Ilmiah bisa itu tadi ingat ada istilah. izin Oke, silakan. sebentar Oke. saya potong. Udahlah, udah kita tahu lah. Nah, kemudian, oh Oke, iya, Pak. silakan. Sorry. Saya hanya mau protes juga kepada Ketua Majelis Hakim. Jadi begini Bapak, mungkin keberatan penasihat hukum itu bisa Bapak jelaskan di dalam pasal 165 ayat 4 itu nanti mungkin dari penasihat hukum bisa menghadirkan saksi yang mendukung dari pendapat penasihat hukum terdakwa. Jadi semua Bapak selaku Ketua Majelis Hakim, saya bacakan ya pasal 165 KUHP. Hakim dan penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum dengan perantara hakim ketua sidang dapat saling menghadapkan saksi untuk menguji kebenaran keterangan mereka masing-masing. Ya. Jadi kalau menurut penasihat hukum ini saksi ini tidak berkualitas, tidak sesuai dengan persepsi atau perspektif dari penasihat hukum, jangan dipaksa. Saya mohon itu aja. Ini logikanya bukan maksa yang mulia, Oke, tapi sekali lagi. dialog. Orang intelektual Oke, kekuatannya di oke, dialog. oke. Seperti yang saya sampaikan di awal, Kalau yang nggak bisa kita dialog batasi itu nggak supaya intelektual. ini bukan jadi debat kusir yang Dan juga bukan berkepanjangan. kusir, ada parameternya yang mulia. Iya, saya Parameter tahu. kita Iya. hukum, Oke. ada metode, ada istilah. Ya pasti berbeda Ilmiah. pendapat itu wajar sesama. Dan kita orang sudah hukum. sampai Ya. dia nggak bisa jawab. Ya, ya itu hak saksi. Nah, hak saksi berdasarkan menjawab atau pasal tidak. 165 tadi, Oke. KUHP ya. KUHP. Nanti kita berharap, ya, justru sekarang berharap kepada hakim. Iya. Tapi sebelumnya saya bertanya dulu kepada saudara saksi. Kita sama-sama kenal lah, tahu kan, dokter. Itu dalam konstruksi legal sosiologi, ini tadi Anda yang kemukakan, ya, legal sosiologi, ada satu individu yang ijazahnya dituduh palsu, tapi cicing wae cek sunama, gitu. Diam aja, nggak ada komentar, nggak ada apa, nggak ada ini. Tapi di belakang kita tidak tahu. Bisa aja perintah jaksa agung, ya, telepon mahkamah agung, hakim juga nggak tahu. Itu kemungkinan itu terjadi apa tidak? Dalam konteks sosiologi faktanya di Indonesia. Ini kemungkinan jadinya. Ya, apa namanya teori? Kemungkinan, pendapat Anda gimana? Ini dari kemungkinan jadinya. Iya, kemungkinannya apa? Ya kemungkinan pasti dua kan? Iya dong. Iya atau Saudara tidak? boleh jawab, boleh tidak. Oke, terserah Anda. Anda jawab. sebagai hari berpendapat aja. Boleh berpendapat, oke? Silakan. Kalau Anda tidak berpendapat ya nggak masalah. Akan kita catat. Iya, dalam ini saya tidak berpendapat karena itu ada ranahnya ke HTN, Pak. Jadi hukum tata negara kan, apakah Bukan keahlian saudara. iya bukan lagi di Iya. luar itu aja. Tidak berpendapat, saksi tidak berpendapat. Ya, HTN bentuk hukumnya, tapi perilakunya ini bisa masuk kategori legal sosiologi. Kenapa orang dipidana? Gimana sih? Oleh karena itu, yang kedua lanjutannya nih,
si individu tadi, dalam hal ini Joko Widodo, tidak melakukan tindakan apa-apa, ya, dalam pengertian yang positif, ideologika sehat. Anda misalnya dituju ijazahnya palsu, Anda akan tunjukin yang asli nggak? Halo? Nah, ya, katakan, iya, alhamdulillah. Top, itu baru Anda jujur. Ya. Nah, kita nuduh Jokowi ijazahnya palsu. Kok dia nggak mau nunjukin yang asli? Bagaimana pendapat? Monggo dijawab, kalau nggak bisa, nggak usah dijawab, nggak apa-apa. Iya, iya. Oke, oke, sekali lagi saya Kita tahu semua, tolong saya tidak menjawab, ahli tidak menjawab. Itu asal bisa jawab, juga mungkin jaksa juga nggak bisa jawab. Kalau bisa tolong jawab, kan nggak bisa juga. Nah, saya meminta kepada hakim, jangan masuk Jokowi ini masuk obstruction of justice, menghalang-halangi persidangan ini. Harusnya selesai. Kalau dia datangkan ijazahnya harusnya selesai. Nggak perlu berarti dia melanggar ajas pidana dalam konteks peradilan ini. Sidang karena cepat, murah. Ini udah berlaut-laut yang mulia. Jadi yang mulia, permohonan saya yang mulia, untuk saksi ke depan melalui kewenangan tadi ada saksi Nurwindu harus didatangkan karena itu penting dalam perspektif terdakwa, ya. Dan yang kedua, kami minta Jokowi didatangkan. Bawa saja. Itu penonton tenang, itu kewenangan hakim. Sebagaimana kita minta ya sudah, dia nggak mau lagi minta. Sekali lagi, sekarang saya minta dengan hormat panggil Jokowi minggu depan. Ya udah. Tolong pertanyaan dibatasi, sepanjang sesuai dengan dakwaan, dakwaan. Saya terus terang itu sebenarnya saya tidak membatasi. Selama ini kita berikan kesempatan seluas-luasnya kepada penasihat hukum. Cuma sekali lagi mohon dipahami dalam perkara ini dakwaannya itu apa dan apa yang harus dibuktikan oleh jaksa. Nanti sepanjang diperlukan nanti majelis akan meminta jaksa untuk menghadirkan. Sepanjang diperlukan, karena dakwaannya kan sudah jelas di awal sudah kita sampaikan, dakwaannya ada ini. Itu kan menurut saudara, majelis kan akan mempertimbangkan perlu tidaknya untuk dibuktikan di sini, ya. Sekali lagi saya mohon pengertiannya, kita di sini bukan menyidangkan soal Jokowinya, ya. Yang kita sidangkan ini terdakwa yang menyebarkan berita atau informasi dan sebagainya. Itu kita perlu buktikan, ya. Silakan dilanjutkan Mas Hukum. Ya, terima kasih yang mulia saudara saksi ahli mengajukan beberapa pertanyaan tentunya terkait dengan keahlian saudara saksi ahli sebagai ahli sosiologi. Tapi sebelumnya bolehkah saya bertanya dulu bahwa ahli sosiologi berarti kan menuangkan pernyataan-pernyataan di BAP itu sesuai dengan ilmu sosiologi saksi ahli atau sebagai ahli hukum, karena kan gelar saksi ahli kan ada dua, tapi yang didengarkan di pengadilan di forum ini adalah kesaksian saudara sebagai saksi ahli. Ahli sosiologi. Saya dari sosiologi. Berarti yang kita pakai sosiologi kan saya terjemahkan sosiologi hukum itu dari tiga, terjemahan dari tiga tadi. Ada legal, ada sosiologi of law, ada legal sosiologi, ada sosiologi jurisprudence. Ya, cukup. Diterjemahkan bahasa Indonesianya itu sosiologi hukum. Ya, berarti yang kita perdengarkan di sini berarti pernyataan Anda sebagai saksi ahli sosiologi. Saya lanjutkan pertanyaannya. Boleh saudara saksi ahli jelaskan bahwa kegaduhan di dunia maya dalam sosiologi itu bagaimana efeknya?
Baik, saya jawab. Monggo. Iya, iya. Sosiologi dalam kegaduhan dalam pengertian sosiologi dunia maya itu adalah terjadinya satu silang pendapat pro kontra bahasa kerennya antar netizen mengomentari satu informasi. Jadi kan informasi ya. Jadi ada yang berpendapat A, ada berbeda. Nah itu pendapat-pendapat yang kemudian ada yang sampai kepada tataran lebih keras lagi misalnya, yaitu adalah pendapat yang dikemukakan oleh netizen. Yang pertama, yang kedua bahwa netizen itu dia tidak bisa katakan individu, bisa saja dia sebagai kelompok, bisa saja dia sebagai komunitas juga bisa, atau sebagai masyarakat juga bisa, karena namanya juga anonim dunia maya. Jadi kita lihat itu. Nah, ketika terjadi pro kontra netizen itu oleh sosiologi disederhanakan sebagai bentuk kegaduhan. Itu Kegaduhan atau keonaran. Ya. Keonaran. Berarti boleh saya katakan kalau terjadi silang pendapat di media sosial baik YouTube ataupun Facebook ataupun media Twitter atau Instagram, itu berarti kalau menurut ilmu sosiologi itu adalah kegaduhan atau keonaran. Iya, kalau di dalam sosiologi begitu. Jadi kan ada pendapat pro kontra yang ini, tapi nanti harus tunggu dulu sampai ke hukumnya, kan nanti kan ini baru sosiologi. Iya. Kalau Sedangkan kalau di video Gus Nur yang kita lihat kan sebenarnya di situ memang kebanyakan kan yang melihat kan tentunya kan subscriber beliau kan. Ya. Jadi bukan dari mungkin subscribernya Abu Janda atau Denny Siregar kan seperti itu. Tapi saya malah justru ingin bertanya kepada saksi ahli. Saya kan sering juga itu lihat Deddy Corbuzier misalnya. Di situ kan dia pengikutnya juga jutaan gitu. Dan di situ ada silang pendapat. Dan itu bukan cuman untuk kasus-kasus yang besar, tapi mungkin kasus-kasus yang receh pun mereka komentarnya banyak yang silang pendapat. Apakah itu juga termasuk kegaduhan itu? Keonaran seperti itu di media sosial menurut ilmu sosiologi? Iya, jawabnya iya. Iya. Berarti seperti itu ya. Kalau dari sosiologi hukum dunia maya bisa masuk pidana berarti. Kalau itu diangkat lebih bisa masuk pidana. Tinggal dianalisa lagi apakah berarti nanti berarti nanti kan nanti banyak YouTuber yang bisa masuk dipidanakan berarti kan. Ya, karena banyak silang pendapat seperti itu kan sebenarnya kan kalau menurut kami, mohon maaf saksi ahli, karena kan kami juga pakir dalam ilmu sosiologi ya. Jadi kalau itu sebenarnya kan biasa, bahkan kalau di dunia media sosial itu lebih banyak yang komentar, nanti semakin banyak penghasilannya. Karena banyak-banyak itu video, di akhir video itu jangan lupa like, subscribe dan komen. Nah, itu kan itu berarti kan agak kontradiktif ini ya kalau menurut pengertian masyarakat luas. Ahli. Oke, ahli sudah berpendapat tadi. Berpendapat iya tadi ya. Iya. Ya udah. Ya, itu kan pendapat Anda, boleh beda pendapat boleh, tapi kan tidak boleh dipaksakan kepada. Tidak, kami tidak memaksakan ya. Silakan berbeda pendapat. Dalam boleh. forum ini, dalam persidangan ini banyak juga yang melihat, tentu juga banyak juga yang merelay dan lain sebagainya untuk disiarkan di kanal masing-masing, YouTube dan lain sebagainya. Pasti kan keterangan dari saksi ahli pasti juga akan didengar banyak orang juga. Seperti itu. Lanjut pertanyaannya. Saya lanjutkan juga. Kalau dari ilmu sosiologi itu bagaimana menurut pandangan saudara saksi ahli untuk membuktikan bahwa ada sebuah berita bohong dari kacamata sosiologi? Jadi ini saya jelasin yang mulia. Ya. Oke, jadi sosiologi itu kan namanya saya sebutkan tadi sociologos interaksi ya. Mohon langsung dipersempit karena waktu mungkin langsung dibuktikan aja bagaimana cara membuktikannya berita bohong. To the point aja biar nggak bertele-tele, nggih. Monggo.
Bagaimana membuktikan betul-betul ya tinggal Buktikan berita bohong ya. berita bohong itu berita yang menyesatkan, dibuktikan dari apa? Dari apa? Informasi yang kualitas dari informasi itu. Nanti ditanyakan apakah benar. Karena itu kan informasi menyesatkan atau berita bohong itu perlu dukungan berita yang sebenarnya. Berarti dalam kapasitas sosiologi, dalam ilmu sosiologi itu lebih berbobot mana apabila seseorang yang dituduh bohong itu membuktikan kebenarannya sendiri, atau malah justru ada institusi-institusi yang menjelaskan. Itu lebih berbobot mana antara pribadinya sendiri yang membuktikan bahwa ini loh, kalau kamu menuduhkan bohong, ini kebenarannya seperti ini, atau justru malah yang dituduh bohong diem aja, tapi institusi-institusi nanti yang menjelaskan. Itu lebih berbobot yang mana kalau menurut sosiologi dalam pembuktian kebohongan? Kalau dalam sosiologi ya tentu kan kita bicaranya itu adalah soal interaksi ya. Jadi berarti yang pertama kan, yang pertama artinya apa? Kalau dia kaitan ada, kan tadi sebutkan ada teori status dan fungsi. Nah, status itu kadang ikut menjelaskan. Tapi bagaimana validitas antara yang pertama dan yang kedua? Ya tentu yang pertama ini kan memberikan. Yang kedua, jadi artinya apa? Artinya informasi yang awal itu yang yang fakta itu yang dianggap sebagai yang pertama. Kan kita bicara validitas. Ya, berarti boleh saya simpulkan kalau untuk membuktikan kebohongan kan berarti yang asli kan harus dihadirkan juga kan? Gitu. Ya. Baik, saya lanjutkan Yang Mulia. Bagaimana ahli menjelaskan dampak demonstrasi yang muncul kemarin, ada yang dari Jakarta ya, karena yang kita ketahui kemarin ada salah satu saksi fakta hadir di sini, dia menerangkan bagaimana demo itu berjalan di Jakarta di depan Mabes Polri. Itu dampaknya secara sosiologis bagaimana, saksi ahli? Iya, dampaknya secara sosiologis itu ada apa namanya keresahan, ya dalam sosiologi itu keresahan. Keresahan apa? Karena masyarakat mempertanyakan benar nggak ijazahnya itu, misalnya kalau ngomongin ijazahnya loh ya. Tapi ini kan ngomongin penyebarannya sebenarnya. Tapi kalau pertanyaannya mengenai ijazahnya, ya tentu kemudian masyarakat tadi sudah kan kepo nih Pak, ya kepo. Jadi otomatis bahwa mempertanyakan pertanyaan inilah kesan, karena itu perlu dijawab oleh di berita di BAP juga ada itu penjelasan, perlu polisi perlu menginvestigasi macam kan ada itu tuntutan. Nah itu kan sebenarnya situasi keresah. Ya. Apakah saksi ahli juga mempertimbangkan, karena kan di sini yang demonstrasi kalau yang kita ketahui kemarin dari kesaksian si pendemo itu hanya sekitar 17 orang atau berapa orang, sedangkan yang berkebalikan, karena ini kan posisi kasusnya kan sama-sama yang satu itu berkeyakinan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu asli, tapi menurut pihak kami, pihak Pak Bambang Tri itu sebenarnya kan menurut penelitian beliau ijazahnya Pak Jokowi diragukan, dan masyarakat Indonesia, karena kan kita bicara sosiologi saksi ahli, kalau kita bicara masyarakat otomatis kan kumpulan dari individu dan membentuk masyarakat, ini terbelah juga. Bagaimana saksi ahli itu menjelaskan kok bisa itu disebut keresahan bagi sebagian orang, dan itu merupakan apakah rasa penasaran itu termasuk keresahan? Sedangkan yang resah dan yang penasaran itu lebih banyak yang penasaran. Resah dan gelisah. Iya. Tadi kan sudah dijelaskan sesuatu. Kita perlu pencerahan dari panjenengan. Ini pencerahannya dari PH itu lebih banyak yang tidak resah dari yang resah. Ada demonya sedikit, ya demo sedikit. Nah, itu coba bisa dijelaskan dari teori sosiologi itu apakah ini yang disebut adanya keonaran, kegaduhan, keresahan itu mungkin ya. Iya, dalam sosiologi itu Yang Mulia
dasarnya itu adalah fakta sosial. Fakta sosial ada berarti ada yang merasa ini. Karena ada yang merasa, berarti kan dia ada haknya untuk melakukan pelaporan sampai ke persidangan ini untuk membuktikan benar enggak ini. Yang satu mengatakan oh ini benar, ya dibuktikan di sini. Oh yang satu mengatakan oh bukan, salah, ya buktikanlah di sini. Nah saya kebetulan sebagai ahli didasarkan keterangan yang saya terima dari itu penyidik dan ilmu yang saya pelajari, saya menjawabnya seperti itu. Begitu. Mohon maaf, saksi ahli. Dasar dari saksi ahli bahwa meyakini keresahan itu, kalau dari ilmu sosiologi mungkin kan kita bicaranya ilmu ya. Itu pendekatannya dari apakah itu ada pendapat ahli yang lampau atau ada teori, itu mungkin bisa dijelaskan ke kami. Literasinya dari mana? Apakah ada pendapat dari ahli sosiologi yang lain atau bagaimana gitu? Mengenai istilah apa itu? Istilah dampak istilah tadi, jadi bahwa sebagian kecil masyarakat menunjukkan keresahan dan mewujudkannya sebagai demonstrasi itu memenuhi unsur dari keresahan yang mulia. Keresahan atau keonaran. Itu pendekatannya secara ilmu sosiologis dari mana itu? Adakah teorinya itu, saksi ahli yang sudah mendekati lah? Jadi gini, ada di dalam sebenarnya sosiologi itu kalau sampai detail jauh itu sudah ke psikologi ya, yang menyeberang ke ilmu psikologi ya, karena kecemasan, keresahan, kemudian situasi yang tidak nyaman itu kan. Sebenarnya itu lebih ke psikologi sosial. Iya, berarti saya tarik kesimpulan keresahan yang panjenengan sampaikan itu kan berarti kan itu ilmu psikologi, jadi kan tidak perlu saya bukan sosiologi berarti kan. Karena kalau keresahan itu kan sebenarnya kan yang Anda sampaikan kan sebagai ilmu psikologi, sedangkan saksi ahli di sini kan berbicaranya sebagai ahli sosiologi. Iya. Intinya saja, saudara yang ditanya itu tadi mengenai ada nggak teorinya, teori yang digunakan mengenai adanya keonaran, kegaduhan, kegelisahan tadi. Intinya dijawab aja, intinya saja yang ditanya saja, biar nggak berpanjang lebar. Kan tadi saya jelaskan ada namanya teori kontingen menular, ada penularan. Rasa resah itu menular. Nah, itu sifatnya sosial. Jadi menular ke yang lain. Oh, benar nggak ijazah Pak Jokowi palsu, benar nggak? Itu kan resah. Nah, itu kadang gitu. Tapi kalau mau dalamnya resah itu sendiri, intinya resah, ya silakan ke psikologi gitu. Bukan kok saya ahli, oh Bapak saudara berpendapat. Karena ilmu itu kan saling ini berkaitan. Ya, karena kita bicara perilaku. Enggak, makanya yang teori yang saudara sebut tadi itu masuk dalam ilmu sosiologi bukan? Ya, masuk sosiologi. Kan. Nah, itu yang ditanyakan sebenarnya. Teorinya teori apa yang dipakai mengenai istilah kegaduhan, kegelisahan tadi, itu yang ditanya sebenarnya. Makanya saudara perhatikan pertanyaannya supaya saya tidak salah menjawab dan tidak berputar-putar, nggih. Saya lanjutkan ya. Silakan. Jadi kalau dari ilmu contagious tadi atau yang ilmu menular tadi dari sosiologi, dari sedikit pendemo itu ternyata secara fakta itu apakah saksi ahli itu menemukan itu untuk yang ditulari itu ada berapa yang terus ikut demo itu? Kalau yang ditulari soalnya. Jadi yang ditulari itu. Karena kan kontagious itu kan demo itu ya. Karena ada demo ya itu dianggap ini. Demonya cuma sekali. Kalau demonya satu, yaitu kekerasan di dalam kelompoknya itu. Tapi ini kan kemudian segera ditangani oleh aparat. Jadi kan tidak meredam. Kalau dibiarkan terus ya jadi ini, makanya ada namanya teori teorinya itu butterfly effect. Jadi teori kupu-kupu. Nah, dari kupu-kupu itu menjelaskan kalau satu demo tadi misalnya keresahan tadi tidak ditangani, maka akan menyebar kemana-mana. Jadi berdampak ke perilaku buruk yang jauh dalam arti pengertiannya
Mohon maaf saksi ahli, Ya. kalau menurut saya itu malah justru keresahan saksi ahli sendiri. Jangan menurut saya itu kan pendapat yang berbeda. Silakan berbeda pendapat, tapi kan ini pendapat ahli kita hargai ya, kita Tapi catat. gini saksi ahli. Jangan kalau saksi berpendapat ini menurut pendapat saya. Jadi ini kan namanya berbeda pendapat namanya ya. Iya. Saling bertukar, ini bukan debat, nggih. Ditanyakan saja apa yang kira-kira Karena dibutuhkan dari ahli. Monggo. butterfly effect Nggih. itu istilah-istilah dalam ilmu psikologi yang mulia kan. Beliau kan menjelaskan sebagai ahli sosiologi. Makanya saya tegaskan di awal tadi bahwa saudara saksi ahli adalah saudara saksi ahli yang menerangkan ilmu sosiologi, bukan psikologi. Iya, udah dijelaskan tadi dari Oke, saya lanjutkan. Nggih. Silakan gitu. Ya. Di sini kan dalam BAP saudara saksi ahli kan menjelaskan bahwa ada bukti hukum, adanya surat dan lain sebagainya. Nah, ini saya tanyakan tadi, makanya saya memperjelas bahwa saudara saksi ahli ini kapasitasnya menjelaskan saksi ahli sosiologi atau hukum. Ini pertanyaan saya, bagaimana dalam ilmu sosiologi itu menjelaskan pembuktian surat? Ini masalah pembuktian ini ya. Ini ke Iya, karena di BAP tertulis seperti ini yang mulia. Beliau kan saksi ahli yang sosiologi. mana yang di poin berapa? Ini saya tanya Di poin berapa? poin Biar saksi diingatkan kembali. sebentar. Nomor 2 dari keterangan beliau itu nomor 2 yang mulia. Halamannya di sini nggak muncul. Nomor 2 poin 1 sampai poin 7. Jadi intinya Apa intinya? beliau sebagai saksi ahli menuangkan dalam BAP itu, selain itu adanya bukti hukum, adanya surat, dijelaskan bahwa Ketua Ikatan Alumni 1976 SMP 1 Surakarta dalam kurung IKSIJ atas nama Insinyur Haji Utomo Putro dan lain sebagainya ini. Yang kedua, ini surat pengaduan dari sekolah SMP Negeri 1, ini munculnya malah justru dari saksi ahli. Sedangkan di atas-atasnya kita tidak menemukan bahwa Insinyur Haji Utomo Putro ini dihadirkan di persidangan. Sebentar. Gitu. Terus surat pengaduannya juga kita belum pernah lihat. Itu ada di dalam BAP saudara ahli. Tadi kan kalau nggak salah ahli sudah menjelaskan ya tadi sebelum berikan pendapat itu disampaikan bukti-bukti sebelumnya ya, ada yang mendahului ya. Nah, ini di sini disampaikan adanya bukti hukum, adanya berita bohong. Ini di sini adanya surat kepala sekolah SD, adanya siswa bernama dan seterusnya dari SMA 6 dan seterusnya. Itu gimana ini? Ini itu keterangan saudara atau Ketua Ikatan Alumni Pengaduan SD1 Pengaduan Persatuan Guru? Itu keterangan saudara atau fakta yang ditujukan dari pihak penyidik? Fakta di atas kan ada sebelum itu ada Lah ya. fakta kan. Fakta itu dari keterangan saudara atau keterangan dari penyidik? Keterangan dari penyidik ke saya. Sebagai bahan untuk saudara berpendapat. Menyimpulkan berpendapat. Oh, Saya ya. kan nggak mungkin berpendapat sendiri tanpa Oke, ya. datanya. Jadi ini Pak PH Di ya. atasnya ada itu penjelasannya. Jadi Itu dia pendapat ahli itu bahasa. pendapat yang di atasnya yang mendahului pendapat ahli itu adalah fakta yang disampaikan oleh pihak penyidik sebelum sebelum ahli memberikan pendapat. Jadi ini bukan pendapat ahli. Nah, jadi ditanyakan apa yang ditanyakan? Nah, ini kan karena di sini kan juga tertuang dalam kesaksian dari saksi ahli. Saya bertanya, bagaimana dalam ilmu sosiologi menjelaskan itu tentang pembuktian surat-surat ini? Ini yang ditanya Karena kan pembuktian ini ya. kapasitas saksi ahli kan sebagai saksi ahli sosiologi, tetapi kan kontradiktif dalam ini kan ini sudah bukti hukum gitu loh yang mulia. Ini bagaimana pendekatannya dalam ilmu sosiologi? Yang saudara jelaskan aja, saudara menjelaskan itu dasarnya itu dari fakta tadi, ada fakta. Nah itu Mohon menjelaskan- maaf yang mulia, itu saya bukti belum hukum, mendengarnya bukti dari yang saksi ditanya. ahli saja. Mau Ini tadi jelaskan saksi ahli. Ya, dijelaskan saja. Oke. Jadi saya sampaikan yang mulia. Jadi itu kan saya diberikan datanya dari atas sebelum. Ini kan ada banyak itu pernah dari kepala sekolah, dari ini kan semua itu tunjukkan. Itu bukan pendapat Anda ya, karena Ya, Anda bukan karena- fakta ya. Nah, itu dikasih
dikasih tahu. Kasih tahu. Ini datanya seperti ini. Terus? Saya kemudian berpendapat kan. Yeah. Ini sudah data ini. Oh ini datanya yang saya terima. Kalau ada data yang lain saya nggak tahu kan data yang saya sampaikan. Ya, nah, ini tadi yang disampaikan tadi datanya. Jadi pendapat di satu juga ada pendapat ahli lain. Kan ada ahli agama juga disebutkan. Iya, ya sekarang di situ. Saya secara seluruh berpendapat ini itu dari pengertian saya. Saksi ahli mahkota. Yang ditanyakan tadi pembuktian ya, ini kan karena yang disampaikan oleh PH bukti surat tadi itu kan sudah menyangkut bukti fakta, bagaimana ahli sosiologi menyimpulkan dari bukti surat itu bagaimana gitu, intinya seperti itu pertanyaannya. Menyimpulkan dari bukti surat itu bagaimana anunya? Jawab. Monggo. Kalau dari sosiologi kan kita hanya menerima keterangan dari itu ya dari dia. Nah sekarang kalau apakah sosiologi perlu membuktikan orang ini benar Pak yang disampaikan ini? Yaitu di luar kewenangan saya itu silakan itu ada hukum pembuktian. Saudara hanya menyimpulkan saja ya. Saya menyimpulkan dari yang disampaikan. Kesimpulan. Jadi Anda tidak membuktikan bukti surat tadi, tidak membuktikan. Atau tidak itu suratnya. Iya, lanjut pertanyaannya yang lain. Monggo. Iya, karena begini yang mulia, yang kita sebenarnya kan tadi kan itu saksi bukti surat itu kan hanya mungkin kan dari keterangan-keterangan di atasnya. Tetapi selanjutnya ini saya bacakan yang mulia. Iya. Jadi biar kita mengetahui betul-betul bahwa BAP ini benar-benar dari saksi ahli atau bukan. Jadi secara legal sosiologi pelaku kurung GN dalam menyebarkan berita bohong dengan menggunakan metode muhabalah yang ini tulisannya muhabalah yang ditujukan untuk meyakinkan masyarakat yang beragama Islam bahwa ijazah Joko Widodo dalam kurung Presiden RI adalah palsu. Bukti hukum video yang dibuat dan disebarkan pelaku GN berisi berita bohong yang telah mengakibatkan keonaran baik di dunia maya ataupun di dunia nyata serta merupakan penistaan agama Islam karena dalam perbuatannya Gus Nur setelah menggunakan kitab suci Al-Quran sebagai sarana pengambilan mubahalah yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Menurut ahli adanya postingan video tersebut telah menimbulkan korban seluruh masyarakat Indonesia karena di dalam video tersebut menyerang martabat dan menuduh Presiden Indonesia saat ini yaitu Presiden Joko Widodo. Begitu, ini isi dari BAP ini. Makanya kan saya pertanyakan lagi. Masih panjang sebenarnya. Ini apakah kita tunjukkan yang mulia? Jadi biar saksi ahli ini masih kita dalam rangka untuk mengungkap fakta saksi ahli. Yang tadi Pak Jenengan sampaikan adalah ditunjukkan monggo. Ya. Silakan maju Pak ahli. Jadi kan, karena saksi ahli kan tidak ada kepentingan dengan ahli netral tidak ada kepentingan. Kan gitu. Jadi kalau sesuai dengan ilmunya seharusnya tidak berpihak. Jaksa monggo. Ini kesimpulannya, yang ini aslinya. Itu kesimpulannya aslinya di sini. Ini kesimpulan. Ini di BAP. Nah, coba jenengan baca ini. Jenengan baca. Ini BAP saudara, ini tanda tangan saudara. Nah, ini saudara berpendapat ini sebelumnya ditunjukkan ini ada bukti A, B, C, D ini. Nah, ini ada surat kepala sekolah, ada segala macam. Terus saudara diminta pendapat. Nah, ini pendapat saudara ini dibacakan oleh PH tadi. Ini jadi mau ditanyakan apa tadi? Yang ditanyakan apa tadi? Ini secara sosiologi kan metode pembuktian seperti ini akhirnya berdampak seluruh rakyat ini. Ini menurut kami bertanya apakah memang sosiologi itu mengandung pembuktian ini dan bagaimana mekanisme kok bisa membuktikan seperti ini. Kalau secara pidana kita tahu cara pembuktiannya ada surat, saksi dan sebagainya. Secara sosiologi muncul kesimpulan ini dari mana? Metodenya apa? Metode pembuktian sosiologi sesuai dengan ini. Iya ya Pak. Jadi kalau sosiologi itu kan seperti itu ada istilahnya ini ada praktis-praktisnya. Nah, kita terus ada punya saya berpendapat punya kesimpulan begini, itu pendapat yang didasarkan pada
ilmu sosiologi yang saya pahami. Nah tentu kalau ini masalahnya mau, wah ini apa berdasarkan survei, atau itu berdasarkan kuesioner, atau ini melakukan wawancara langsung kepada ini, yaitu apa cara ini gitu, cara lain. Kalau saya berpendapat ini ya namanya kan sebenarnya kan nggak mungkin saya menjelaskan sampai detail apa yang menurut ini ya. Ada logika jampingnya begini. Anda mengatakan ini sesuai dengan pendapat Anda selaku ahli sosiologi. Nah di dalam sosiologi itu kan ada beberapa metode atau pendapat atau parameter. Apa yang digunakan parameternya sehingga timbul kesimpulan sebagaimana pandangan saudara gitu. Parameternya itu pendapat saksian sebelumnya pendapat itu sebagai itu dakti. Iya saksi kan itu saksi. Namanya kita sosiologi hukum. Kan kita bukan kalau ya. saksi bukan berpendapat, keterangan. Lah iya saya kan pendapat saya. Tadi saudara katakan berdasarkan pendapat saksi. Lah ya pendapat kan ada saksi kan saksi ini kan ada saksi. Ini pendapat saksi ada bukti betul ditunjukkan ini. Nah itu kesimpulannya ya agar objektif. Betul. Itu metode itu disebut apa sehingga kita kalau gunakan kepada hal yang lain juga sama hasilnya. Metodenya apa metode yang digunakan dalam sosiologi sehingga berkesimpulan seperti ini itu ya. Metode yang digunakan adalah ini kan apa kualitatif data kualitatif keterangan. Jadi metode kualitatif itu yang digunakan untuk menyimpulkan ini menurut pendapat saya. Kalau misalnya ada pendapat lain ya namanya ilmu kan saya bukan tidak mutlak betul berpendapat begitu yang mulia. Seharusnya kan ahli kan sudah melihat, tadi kan sudah ditanyakan juga sama Prof. Egi bahwa saksi ahli pernah nggak melihat ijazah aslinya, bahkan kan jenengan kan tidak melihat aslinya, itu kan data juga, kecuali kalau saksi ahli itu saya pernah lihat, lah itu data kita akui sebagai data. Ini datanya yang mana data awalnya. Kalau kita ngomong bohong kan berarti harus ada yang benar. Ini data awalnya. Ya ini kan datanya ini, wah ini kan data semua berpendapat nih menurut semuanya. Metode kan kualitatif tadi menandakan berdasarkan pendapat ini sampai saya berkesimpulan ini. Lah kalau mau ditanyakan lebih dalam itu wah, harus pakai metode seperti apa lagi ya? Ya itu pendapat saya yang mengatakan di situ. Ya silahkan aja pakai ilmu lain yang misalkan ini namanya ilmu pendapat saudara seperti ini gitu. Ya. Silakan duduk. Silakan duduk. Ditanyakan yang lain lagi masih ada? Kita waktunya istirahat untuk istirahat. Mohon izin yang mulia. Ya, satu ya. Istirahat dua atau satu? Lanjut aja. Oh ya, terima kasih yang mulia. Satu saksi. Iya. Oh iya. Sedikit saja yang mulia. Ini mungkin, mohon izin yang mulia. Ini mungkin pertanyaan yang tidak begitu berat. Saudara saksi ahli, yang mau saya tanyakan pertama, menurut ahli, sudah ada korban dalam kasus ini? Gimana pertanyaannya? Sudah kan ada korban? Korban apa ini? Maksudnya korban dari kasus ini, analisa secara sosiologi. Ya maksudnya korban yang bagaimana ini? Keonaran? Keonaran atau dalam kasus ini, kebohongan dan sebagainya, sudah ada korban? Nah, menurut sosiologi, adakah sudah ada korban? Maksudnya yang merasa gelisah dan sudah ada yang mulia, ada yaitu kan mereka para sekolah-sekolah itu ya kan ada murid, ada guru yang ini kan korban tuh, kemudian mereka yang sekolah di situ merasa terpanggil untuk melakukan ini klarifikasi. Oke, kemudian gini ya. Itu bukan pengertian korban dalam Iya. ini belum, ini kan konteksnya konteks suasana namanya suasana sosial ya. Korban akibat konten penyiaran itu tadi intinya. Oke, satu lagi yang mulia. Seberapa besar pengakuan mereka tentang merasa jadi korban? Karena tadi ahli mengatakan bahwa ukuran kerugian itu adalah pengakuan korban. Gimana pertanyaannya? Seberapa besar pengakuan mereka tentang mereka itu merasa jadi korban? Seberapa besar? Seberapa besar artinya menurut penilaian saksi ahli sosiologi ini para korban itu dia mengaku sebagai korban itu seberapa besar dia merasa mengaku sebagai korban?
Merasa dirugikan? Iya, pasti. Itu yang mulia. Maksudnya seberapa besar itu apa ini? Kualitatif, kuantitatif? Ukuran. Lah iya. Nah, Saksi tadi menggunakan metode kualitatif ya. Kualitatif berarti jumlah ya, seberapa besar kerugian yang dialami oleh korban, maksudnya yang kepala sekolah, alumni dan sebagainya, itu maksudnya ya. Silakan dijawab. Ya, yang mulia. Jadi kalau kerugiannya ya dalam pengertian itu adalah yang sekolah tadi yang pada keberatan itu, yang keberatan yang melapor segala itu kan itu bagian dari kerugiannya. Ya, yang ditanyakan seberapa besar maksudnya. Ya kalau ya. seberapa besar kita kan harus menghitung nanti dalam sosiologi Relatif, namanya ya. sosiatri namanya. Relatif. Hitungan sosiologi. Maksudnya ada relatif. teorinya sendiri. Enggak, maksudnya seberapa besar tadi relatif Ya. tidak bisa dijelaskan Ya. seberapa besarnya. Lanjut, ada lagi? Oke, makasih Yang Mulia. Saudara Saksi, saya ingin bertanya karena kesibukan Anda sebagai dosen juga sebagai pengacara, pemeriksaan Anda oleh Bareskrim itu berapa kali? Tadi saya jelaskan 3 kali Dilakukan di mana? di kantor Bareskrim jam 10 kalau nggak salah itu. Oke, sudah dijelaskan tadi 3 kali tadi ya. Tapi kalau nggak tanggalnya salah. berapa saya lupa tapi Iya. November bulan. November tapi tanggalnya lupa ya. November tahun lalu ya, tahun 2022. Oke. Ya, soalnya ada beberapa kasus yang saya perhatikan dari hasil ahli sampaikan ini cuma 1 kali diperiksa dan itu di kampusnya. Itu yang mulia, makanya saya harus cross check ke beliau gitu. Ya udah, intinya dijelaskan aja sekarang di persidangan ini. Saudara diperiksa di kampus apa di Bareskrim? Kalau pemeriksaannya di Bareskrim, Pak. Saudara Di kampus. Kalau di kampus itu ya mereka datang, biasa itu paling kok datang ke saya, konsultasi, Pak, ini ada kasus begini. Konsultasi dulu. Konsultasi Nah, dulu. biasa. Tapi waktu memberikan keterangannya, waktu diketik itu Itu sudah di Bareskrim. itu pakai surat panggilan. Surat panggilan. Ada ya, resmi surat ya. panggilannya ada. Ya kan makanya muncul surat tugas dari kampus kan. Iya, karena memang ada surat Bukti bahwa panggilan. Nah. Saudara dipanggil itu. Kalau enggak ya kampusnya nggak memberikan. Ya, suratnya. jadi intinya tadi dipanggil memberikan keterangan di penyidik 3 kali ya. Ya, 3 kali di hari yang berbeda atau hari yang sama? harinya berbeda. Hari yang berbeda. Oke. Iya, maksudnya saya dalam begini Yang Mulia, ada beberapa kasus yang ahli sosiologi sampaikan itu cuma 1 kali pemeriksaannya di kampus. Makanya saya cross check, Ya, ini benar ini nggak? sudah dijawab tadi di Iya, makanya dalam kasus Habib Bahar, saudara ahli itu cuma 1 kali diperiksa di kampusnya. Pernah saudara menjadi saksi untuk kasus Habib Bahar di Bandung, beliau diperiksa cuma sekali Iya. di kampusnya. Itu yang saya klarifikasi. Ya, jadi kalau kasus Iya, itu kan kasus yang lain, bukan Lain, kasus ya, yang ini. ya, Tapi yang itu saudara akui memang ada. ya ada. Jadi karena COVID. Oh ya, alasannya karena COVID diperiksa di kampus. Pemeriksanya di kampus Iya. karena kampusnya juga. Oke, udah. Yang dijelaskan ditanya aja, nggak usah panjang-panjang. Oke, supaya cepat. Terus silakan. Ahli, saya tanya berkaitan historical sosiologi berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Pasal 15 dan 15. Karena dalam kasus Habib Bahar pun Anda menyampaikan tentang ini, dan sekarang Anda juga sebagai ahli di bidang. Coba tolong jelaskan. Pertanyaannya apa? Berkaitan dengan kebohongan dan keonaran. Loh, Kan di pasal 14-15, saya tanya historical sosiologi terkait dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 terkait dengan ini pasal namanya 15. dibanding-banding ke gitu ya? Enggak, bukan banding-banding ke. Ya, kan saudara mengacu ke Enggak. kasus yang lain gitu loh. Betul, Yang kita tapi, sidangkan kasus yang ini. tapi kasusnya sama Yang Mulia terkait dengan keonaran dan kebohongan. Artinya ini dikaitkan dengan pasal 15 dan pasal 14 dan 15. Ya, jadi yang ditanyakan ke saksi pendapat ahli apa ini? Tolong dijelaskan historical terkait dengan keonaran dan maksudnya dan kebohongan terkait dengan Undang-Undang Nomor 1 tersebut pasalnya. Nah, itu pasal 14-15. Saudara pernah bersaksi di kasus Habib Bahar. Nah, ini ditanyakan historikalnya. Mungkin ada kesamaan apa enggak gitu mungkin ya yang ditanyakan. Bukan beda Yang mulai. Gimana Saya maksudnya? bicara sejarahnya. Saya historisnya. Ya, saudara. Nah, bisa Ya, silakan jawab. historisnya. Ahli. Jadi kalau bisa jelaskan dimulai ya, kalau historis itu ya
pasal 14 ayat 1 itu kan perbuatan dilakukan secara sengaja. Artinya itu sosiologi itu, ini perspektif sosiologi, bukan perspektif hukum pidana. Kalau pidana tanyakan aja. Enggak ya, sosiologi aja. Nah, sosiologi aja. Jadi itu perbuatan dilakukan sengaja, artinya sadar dilakukan. Nah, kemudian itu menyampaikan berita itu menyebarkan. Nah, itu menimbulkan keonaran. Keonaran kan itu dijelasin apa itu keonaran. Di kalangan rakyat sudah dijelasin perkenasan. Nah, pasal 14 ayat 2 sosiologi memahaminya itu potensi, karena ada kata dapat di situ. Dapat. Jadi kata dapat itu oleh sosiologi dipahami itu ada bisa iya bisa enggak, kira-kira bahasa sederhana. Jadi potensinya ada. Nah, kemudian yang pasal 15 itu kalau sosiologi memahaminya itu untuk kaitannya berita yang sudah tertulis di media. Di media, entah bentuk online, cetak online, itu pokoknya di media. Nah, itu biasanya yang mengklarifikasi adalah Dewan Pers. Karena media itu semua tergabung di Dewan Pers. Ada sertifikasinya dari sana. Jadi, apakah yang disampaikan ini benar semua? Biasanya ke Dewan Pers dulu. Tetapi bagi pihak-pihak yang merasa berkeberatan atau tersinggung karena apa, ya bisa saja melaporkan, nanti biarkanlah. Artinya aparat penegak hukum mengurus itu dengan urusan dengan Dewan Pers. Karena kalau sendiri kita memprotes ke Dewan Pers juga nggak bisa. Itu. Jadi bagaimana? Ya, maksud saya ini kan sejarahnya. Masa tahun 46 itu suasananya ada Dewan Pers. Oh, ini ya. Yang dipahami Saya ini bicaranya sejarah pasal keonaran dan kebohongan itu tahun sejarah 46. pasal Jangan dikaitkan dengan sekarang. Itu kan kaitannya di Kenapa masih bisa tahun 46. diberlakukan Kenapa, sekarang itu? Sejarah pasal itu makanya di sana menyebut kalangan rakyat, keonaran di kalangan rakyat, istilah-istilah. Tahu nggak saudara sejarahnya pasal itu ada itu? Nah, itu yang ditanyakan sejarah pasal itu. Undang-Undang nomor 1 tahun 46 kan kita baru merdeka itu. Jadi, bisa nggak dijelaskan itu? Enggak. Kalau bisa dijelaskan monggo, kalau enggak. Kalau sosiologi penjelasannya singkat sebenarnya bahwa ada yang di dalam situasi masyarakat saat itu adalah tidak jauh berbeda dengan masyarakat yang terjadi sekarang. Asumsinya begitu, meskipun nanti sono kan sudah modern, ini kan belum ini. Nah, itu kan secara tapi pemahamannya itu dianggap hal yang sama gitu aja. Tapi mengenai sejarah ininya sampai itu tanyakan ke ahli pidana itu, karena sudah benar kan ini pasal ini kok jadi begini-begini. Kan itu kan ada sebelum itu kan ada pasal sebelumnya, kalau nggak Belanda juga membuat pasal yang seperti itu. Jadi itu panjang sejarah mengenai pasal itu, jelas itu ya. Sepengetahuan saya seperti itu. Sepengetahuan Anda ya. Berarti saudara tidak tahu riwayat pasal itu kenapa detailnya saya nggak sampai diterapkan, sampai kenapa masih diterapkan. Ini pertanyaan PH itu kenapa masih diterapkan di zaman modern ini. Menurut saudara masih relevan nggak? Relevan nggak itu diterapkan? Menurut saya? Iya. Ya kalau sebenarnya relevan, saya anggap masih relevan. Masih ya. Masih relevan. Karena itu buktinya waktu itu kan sudah diuji ke MK juga pasal itu menyatakan masih berlaku. Ya nanti kalau ada RKUHP yang baru ini kan baru nanti KUHP yang disesahkan itu baru sudah berubah lagi, itu berarti kan nggak berlaku. Oh, sudah pernah diuji di MK ya? Sudah. Dinyatakan tetap sah pasal itu berlaku. Oke. Itu aja yang diketahui oleh ahli. Oke. Ahli menyampaikan jika ada yang aksi segala macam itu sudah mewakili. Berarti Anda melihatnya itu sosiologi tapi melihat refleksi bahwa dianggap orang itu tahu semua. Padahal aksi ketika kasus ini terjadi ini cuma satu kali di depan Polda Bareskrim, dan itu juga atas suruhan. Setelah kami telusuri saat ini ternyata dia suruhan. Nah, ini yang menurut ahli sebagai ahli sosiologi terkait dengan refleksi itu ya, dikaitkan dengan sosiologi seperti apa? Kok dianggap satu orang itu mewakili semuanya? Silakan jawab. Bisa dijelaskan? Jadi tadi saudara kan ada demo tapi nggak mewakili seluruh Indonesia, hanya di titik-titik tertentu tapi sudah mewakili.
Nah itu coba bisa dijelaskan gimana ini? Iya, penjelasan tadi sudah sampaikan. Kalau itu kita dasarkan pada teori fenomenologis, teori fenomena. Teori apa? Fenomenologis. Fenomenologis. Itu Iya. fenomena itu satu. Fenomena, ya. Itu karena pemahaman sosiologi kan kembali interaksi. Interaksi itu kan dua belah pihak. Berarti ada pihak lain yang ini. Nah, itu secara fenomena ada. Yang kedua kan itu ada disebut tadi keterwakilan, kan mewakili. Kan nggak semua orang harus demo semua, karena orang beraktivitas yang lain. Seperti itu aja. Makanya itu yang namanya ilmu, sekali lagi itu sosiologi menjelaskannya itu bagian. Jadi intinya cukup mewakili, ada demo di satu titik saja sudah mewakili ya. Tidak harus seluruh Indonesia berdemo. Oh, jadi perbandingannya ahli bahwa 17 orang ini berbanding 278 juta ya. Ini secara sosiologi loh. Ya, jumlah orang yang aksi cuma 17 orang berbanding 278 juta. Bagaimana menurut ahli sosiologi? Kita lihat perbandingan ya. Nah, iya dari tadi kan teori perbandingan nih, banding ke ini jadinya. Enggak, ini bicara dia mewakili 17. Dia jadi perbandingannya ada 17 orang demo dibandingkan dengan 250 juta orang Indonesia. Tapi tadi kan sudah katakan satu titik saja sudah mewakili ya. Mau nggak dijelaskan? Kalau memang bisa dijelaskan. Jadi kan sosiologinya tadi ada sedikit kelompok masyarakat yang keberatan melakukan demo unjuk rasa itu sudah cukup mewakili. Itu aja intinya saudara tadi kan? Iya, sudah mewakili. Jadi dampaknya. Menurut PH itu kok sedikit dibandingkan dengan 270 juta orang. Gimana itu? Iya kan tadi saya tekankan bahwa sosiologi itu terbatas pada fenomenologi tadi, keterwakilan terbatas itu. Satu, kalau itu kualitas kan dampaknya kemana-mana kan. Ini bisa saja jadi banyak kalau tidak ada pengendalian kan. Makanya di dalam sosiologi itu ada namanya social engineering atau social control, dikendalikan dulu. Jadi tugasnya negara untuk mengendalikan begitu. Ya, sekarang ini bisa terkendali nggak? Sudah terkendali nggak? Maksudnya masih timbul demo-demo keberatan nggak? Ya sudah nggak ya, sudah nggak lagi ya. Berarti kan sudah diserahkan ke sini. Karena ya sudah ada penyelesaian. Referensi yang saudara ahli sampaikan berkaitan fenomenologi itu apa? Siapa referensinya? Literasinya, referensinya siapa? Ya itu dikemukakan. Anda bicara fenomenologi itu seperti apa gitu? Ya, itu teorinya siapa? Fenomenologi itu teorinya siapa? Enggak ada mah di sosiologi ada Pak, teori fenomenologi ada. Bukan ada penciptanya. Kan teori itu kan diciptakan oleh manusia. Teorinya kok disebutkan di situ di ininya. Di teori sosiologinya ada disebut fenomenologi. Ya disebutkan dong, ahli kan tahu. Ya sekarang ini saya nggak bisa berdebat tuh, sudahlah nggak baca ini, nggak tahu sosiologinya. Tapi pernah saya udah sebutkan di situ. Begitu. Iya. Tapi sudah cukup. Jadi saksi tidak menjawab ya, tidak tahu. Ya. Monggo. Ganti pertanyaan yang lain. Cukup. Tadi ahli bicara pluralisme ya. Artinya kita berbicara sosial demokrasi sosiologi. Tolong dijelaskan berkaitan sosiologi demokrasi terkait dengan adanya yang tadi berkaitan dengan keonaran dan keresahan, resah dan gelisah menurut Anda. Kalau ditanyakan itu tadi sebenarnya. Kalau pertanyaan mungkin diganti disederhanakan pertanyaan karena kayaknya tadi udah dijelaskan. Bukan yang mulia, kita bicara demokrasi sosiologi. Dia tadi bicara pluralisme. Ketika bicara pluralisme artinya kan kita berbeda. Nah, saya minta dijelaskan. Ahli bilang katanya resah dan gelisah. Itu coba tolong jelaskan seperti apa gitu. Demokrasi, sosiologi demokrasi tadi ya? Iya. Ada tadi saudara sampaikan teori. Bukan berbicaranya dia pluralisme. Artinya ketika pluralisme kan terjadi perbedaan nih. Kita bicara artinya demokrasi. Ketika kita demokrasi berarti kan ada yang pro dan kontra. Ya, bicara
secara umum segala macam. Ahli mengatakan tadi membuat resah dan gelisah, dianggap bagian daripada sudah mewakili seluruh Indonesia. Padahal yang aksi cuma 17 orang. Itu kan pendapat ahli ini kan pasti berbeda dengan pendapat Anda kan itu loh. Bukan, ini pernyataan beliau. Ya. Saya kutip pernyataan beliau. Yang mana? Pluralisme beliau. Iya, tadi disebutkan pluralisme. Ya, ditanya sekarang ke pertanyaannya apa? Pertanyaannya. Saya kembangkan sekarang pertanyaan berkaitan dengan demokrasi sosiologi seperti sekarang ini, apakah orang tidak boleh melakukan perbedaan? Coba dijawab. Apakah orang tidak boleh melakukan perbedaan dan pluralisme? Silakan dijawab. Dalam teori pluralisme, ya sama dengan teori tadi fenomenologis oleh namanya Lewis Coser itu ahlinya. Nah, itu menjelaskan bahwa di dalam masyarakat majemuk itu ada yang berpendapat. Jadi pendapat itu namanya demokratis. Jadi pendapat, aspirasi. Nah, karena itu kemudian dalam sosiologi demokrasi itu nanti ada muncul politik di mana kemudian ada lembaga yang menampung semua pendapat-pendapat tadi. Nah, ditampungnya itu untuk untuk menghindari terjadinya perbedaan yang meruncing yang dalam pengertian terjadi benturan, itu benturan. Nah, artinya kalau pendapat ahli seperti itu tendensius. Pendapat ahli terlalu memojokkan klien kami. Itu dari apa yang Anda sampaikan, itu Anda memojokkan klien kami. Silakan ditanggapi nanti di dalam menu saudara. Silakan nanti keberatan saudara dicatat aja, nanti silakan disampaikan pada saat pembelaan. Selesai cukup? Masih ada? Masih. To the point aja, nggih. Waktunya istirahat ini, nggih. Kita belum sholat ya, kita belum jamnya sholat ini. Nggih, to the point aja. Ini bukan maksud kita membatasi ya, tadi kita sudah banyak memberikan kesempatan, jadi kita selesaikan aja untuk pada saat itu. Dan masih ada seksi lain. Oke, terima kasih Yang Mulia. Tutup poin aja kalau bisa nih, ya yang sudah ditanya. Ya memang dalam hal ini saya untuk sosiologis hukum ini saya sangat-sangat ini Yang Mulia ngeri sekali kalau melihat pemaparan dari saksi ahli. Karena di sini disampaikan seseorang bikin resah dan gelisah. Karena resah dan gelisah itu implementasi juga dari keonaran dan kegaduhan. Itu sudah bisa dipidana. Benar demikian, Saudara ahli. Pendapat saudara mengenai resah dan gelisah bisa dipidana. Tadi ahli menerangkan itu istilah ya. Di pertanyaan sekarang resah dan gelisah bisa dipidana. Gimana pendapatnya? Ya, jadi kan namanya individu, kelompok, ya komunitas itu kan ada tingkatannya. Nah, ketika keresahan itu sudah awalnya hanya individu, kemudian naik ke atas yang menjadi kelompok, kemudian sampai komunitas, kemudian masyarakat. Nah, itulah kemudian dikategorikan dengan ada keonaran yang di dalam hukum pidananya. Jadi dianggap, oh itu sudah menyangkut norma hukum, namanya bukan norma sosial. Itu yang saya jelaskan di sini adalah tadi berkaitan dari tataran norma sosial. Kan pertanyaan masih sosiologis. Kalau sampai kepada tataran sampai pidananya seperti apa ya tentu silakan nanti ahli pidana menjelaskannya. Begitu loh. Enggak. Saya dari pertanyaan saya, ini tadi yang sudah begitu panjang teorinya. Ini kan di sini kan disampaikan bahwa membuat orang resah dan gelisah karena itu juga bagian dari keonaran dan kegaduhan, itu sudah bisa dipidana. Benar demikian? Itu ya pertanyaan, bisa dipidana benar atau tidak aja. Dari sosiologi hukum tadi bisa. Aku mulai proses tadi ya. Siapa yang akan dipidanakan dan
siapa yang orang yang bisa memidanakan? Ini pertanyaan ahli pidana ini sudah. Ini kan tadi kan terkait. Kalau mau dijawab enggak? Kalau bukan ahlinya nggak apa-apa. Kalau mau dijawab monggo, kalau nggak bisa ya monggo. Enggak, ini sebagai sharing bahwa sosiologi itu bisa, tapi sosiologi itu kan karena perilaku sosial. Jadi perilaku sosial ketika perusahaan itu melanggar norma, kan ada norma kesusilaan, kesopanan, ya kan, orang bebas berpendapat, tapi kalau kebebasan pendapat itu kemudian menghina, kemudian istilahnya menodai agama lain atau kepercayaan lain, atau juga ujaran kebencian, nah itu sudah kategorinya jadi pidananya. Nah, bagaimana pasal yang menyebabkan itu orang pidana yang menjelaskan. Kalau saya hanya konteks di perilaku itu. Lanjut, ya sudah diterangkan ya. Jadi dari konteks yang saudara Arif saksikan, Gus Nur dan Bambang Tri yang dianggap menimbulkan keonaran, di mana letak ujaran kebenciannya? Kontennya ya. Ya otomatis ini kan. Iya. Saudara bisa jawab, saudara melihat kontennya itu dari YouTube itu ada yang mengandung ujaran kebencian. Gimana ujaran kebenciannya gimana? Yang mana? Yang maksudnya dalam konten yang dimuat dalam YouTube itu yang mana? Saudara ada? Saudara lihat? Yang untuk keonarannya. Kebenciannya dulu. Ujaran kebencian. Yang mengandung ujaran kebencian. Mengandung ujaran kebencian. Yang menunjukkan itu adalah di situ ada pernyataan mengenai menggunakan agama untuk membenarkan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu, kira-kira gitu. Oh itu. Untuk membenarkan. Itu ujaran kebenciannya di situ di kalimat itu. Kami sebagai bentuk ujaran ya, kebencian. karena itu pernyataan sikap, menyatakan. Jadi kalau bahasa sosiologinya tindakan komunikasi, menyampaikan itu. Oke, itu sudah dijawab. Pada kalimat mana ujaran kebencian itu disampaikan atau diucapkan, dan siapa yang mengucapkan atau menyampaikan? Gus Nur atau Bambang Tri? Bisa jawab, saudara masih ingat itu konten? Kalau saya melihatnya dari sosiologi hukum yang menyampaikan karena kasusnya dengan agama, kan itu ada istilah sumpah. Itu agama. Jadi itu tentu dari pihak GN, karena GN yang menjelaskan. Tapi bisa secara pada titiran BT. Nah, BT-nya ini ada pada antar golongannya, karena dia menyebut bahwa ijazahnya itu atau diragukan bahasa seperti itu. Kebetulan pemilihnya ini adalah Presiden Jokowi. Presiden Jokowi itu dimanai sebagai peran dan fungsi tadi kaitannya dengan antar golongan sesuai dengan golongan apa ini? Ya kan karena kan kelembagaan. Kalau dalam pengertian antar golongan pemilihan yang putusan MK itu lebih luas dari suku, agama dan ras, semua itu bisa dinyatakan. Kan pasalnya lembaga institusi termasuk. Iya, ini institusi itu masuk. Saya pengen lebih konkret ya, karena ini kan saudara ini sebagai ahli yang pendapatnya nanti dipakai untuk pertimbangan menentukan nasib kedua terdakwa ini. Ya, saya sampaikan nanti karena juga menentukan kalau dipakai, gitu. Siap mulia. Kalau tidak bagus, tidak usah dipakai. Ini tadi kan
saudara lihat kan secara global ya, sudah ditonton ke semuanya ya. Dari sini intisari dari mubalah ini sebetulnya yang disinggung itu siapa? Loh, memang harus dijawab. Loh, ya, oke, yang disinggung siapa? Yang diresahkan siapa? Saksi tidak perlu merasa tertekan, tidak harus memberikan jawaban dengan bebas. Monggo bisa dijawab, bisa diserap. Monggo, nanti kami yang menilai. Mau dijawab monggo, atau tidak bisa dijawab monggo. Jadi saya kembalikan ya bahwa saya sebagai sosiologi itu meminta menjelaskan, menyebarkan tentang bohong sama menyampaikan bukan itu. Nah, sekarang ini kan pertanyaannya mengarah kepada pemilik itu, pemilik ijazah. Dalam arti kan presiden tadi kan bersepakati apa bukan kan bertanya tadi, tanya dijawab. Ya kan bertanya apakah dia belum ada. Rekaman bisa rekaman bisa diputar kembali. Belum ada yang menanyakan seperti pertanyaan saya. Belum ada. Siapa yang disinggung, siapa yang diresahkan di sini? Dijawab aja apa yang ditanya mawon supaya tidak berkepanjangan. Bisa dijawab. Kalau tidak sesuai kapasitas saudara, monggo bisa dijawab. Itu saksi bebas ya, tidak dipaksa. Silakan. Ya, jadi saya jawab ditanya cuman siapa yang tersinggung adalah satu tentu itu pemilik jasa, ya kan? Kemudian siapa? Sampaikan aja. Kan kepala sekolah kan saksi yang di situ. Tunggu dulu, saya itu dasarnya atas keterangan yang diberikan oleh penyidik. Jangan keluar ke mana-mana, itu saya hanya penyidik yang ada di situ. Nah, siapa lagi yang resah? Yang resah mereka yang melaporkan, ya kan? Itu tenang ya. Iya. Itu saja. Jadi yang merasa apa tadi? Yang pemilihnya ya. Ya. Tadi presiden. Terus yang kedua yang merasa resah sekolahnya, tempat sekolahnya. Mereka yang melakukan laporan tadi. Itu. Tadi disampaikan bahwa kegaduhan itu ataupun keonaran itu juga terkait dengan adanya pro dan kontra, benar? Atau sepihak saja? Ya maaf saja, ini saya jadi takut ini nanti kalau dilaporkan karena sudah membuat saksi ahli resah. Ya jelas saya takut otomatis. Apakah ini terkait juga dalam keonaran itu, kegaduhan itu ada haruskah memenuhi unsur pro dan kontra, ada pro dan kontra. Saya rasa sudah dijelaskan tadi di awal. Pro kontra di dunia maya kalau nggak salah. Ya, maya. Pro dan kontra di dunia maya sudah termasuk unsur keonaran. Coba diganti pertanyaan yang lain supaya nggak berulang-ulang. Artinya harus ada pro dan kontra ya? Iya, tadi kan enggak, syaratnya belum dijawab ini yang enggak. Mau dijawab? Iya, dijawab ya. Oke, dijawab ya. Berarti di sini yang berhak apa itu melaporkan itu kan tentu saja orang yang membuat pro dan kontra itu toh, yang merasa. Nah sekarang kalau orang yang laporan itu tidak ada yang menuduh atau apa itu namanya dinistakan atau dianggap bohong, bagaimana kalau gitu? Ini yang melapor ini kan siapa ini yang apa menuduh dia berbohong atau apa? Jadi yang ditanyakan, otomatis legalitas ini kan bukan kegaduhan. Kegaduhan di sini ada pro dan kontra. Ya, sementara siapa yang mengkontra siapa ini pelapor ini? Kenapa dia lapor?
Terus jadi yang ditanyakan ke ahli? Yang saya tanyakan ke ahli, apakah ada bobot atau ada legalitas dari sang pelapor? Ditanyakan legalitas yang melaporkan ini kan bukan pihak yang terlibat langsung, misalnya kan itu. Iya. Ya itu kan sebenarnya fakta sebenarnya itu. Pertanyaan aja. Mau dijawab? Dijawab aja. Monggo, mau dijawab monggo. Nggih. Ya jawab ya. Jadi kalau saya berpendapat itu yang melaporkan itu legalitasnya, legal standingnya, itu kan karena apa? Kita lihat dia mewakili dari ininya, ya bisa kan itu delik biasa kan, biasa dilaporkan. Bisa ya, meskipun dia orang lain ya, bukannya pemilik ijazah, bisa. Karena kan ini ada orang lain yang sama satu SMA kan, kebetulan atau satu SMP atau sekolah pokoknya itu berkeberatan, jadi kan merasa sebagai satu kelompok, itu satu alumni. Nah, ini kan intinya bisa ya, jawabannya bisa. Kan seperti disampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh ini sesuatu yang menimbulkan keonaran dan kegaduhan. Kan yang disampaikan Gus Nur yang dianggap terjadi kegaduhan. Nah, kalau begitu, di sini permasalahannya adalah tuduhan ijazah palsu Presiden. Berarti yang bisa mengklarifikasi di sini sebetulnya kan Pak Presiden akan mengklarifikasi ijazahnya, selesai ya. Dengan Pak Presiden membiarkan, Pak Joko Widodo membiarkan kegaduhan dan keonaran ini terjadi di masyarakat, pro dan kontra. Apakah Pak Joko Widodo juga termasuk melakukan keonaran dan kegaduhan? Tolong tenang penonton ya. Ya silakan, monggo dijawab, boleh tidak dijawab sesuai kapasitas saudara, monggo. Itu Pak, apa namanya, kategori HTN yang menjelaskan, itu bukan. Saudara tidak ilmunya menjawab. Hukum HTN. Wilayah. Bukan keahlian saudara. Hukum administrasi. Bukan. Jadi saudara tidak menjawab. Ya. Saksi tidak menjawab. Ya. Ganti pertanyaan yang lain. Ya cepat. Ya. Di sini saudara ahli memberikan pandangan, menerangkan, saya bacakan ya, bahwa ahli menerangkan bahwa dalam dunia nyata hanya kegaduhan yang bersifat tendensi. Benar ahli menerangkan bahwa menurut sosiologi suatu perbuatan dapat dikatakan peristiwa hukum jika apa yang disampaikan menjadi sebuah keonaran atau kerusuhan di tengah masyarakat. Jika hanya terjadi pendapat saja dan tidak bisa jika hanya terjadi perdebatan di media sosial saja, itu hanya kritik sosial, perbedaan pendapat saja, dia tidak bisa dikatakan tindak pidana. Ini pendapat saudara Ali, benar? Ya itu pendapatnya. Tadi sudah dijelaskan tadi sebenarnya. Jadi saya jelaskan namanya kritik sosial. Kritik sosial. Kalau kritik sosial ya enggak. Enggak. Tadi memang sudah dijelaskan kritik sosial enggak. Tapi kalau mengarah ada prosesnya. Loh ini gini ya. Dan tidak bisa dikatakan tindak pidana, ini sudah diterangkan semua. Kalau hanya terjadi perdebatan pendapat di media sosial ataupun pertanyaannya aja, ini kan benar ini. Saksi, iya keterangan saksi benar ini. Saksi memberikan pendapat seperti ini benar. Iya memang seperti benar. Nah, sekarang yang ditanyakan apa? Yang saya tanyakan berarti apa yang dilakukan Gus Nur dan Bambang Tri ini? Pendapat itu kesimpulan itu namanya. Nah, di sini dia berpendapat menyimpulkan yang mulia. Ya sekarang ditanya pendapat ahli di persidangan ini, ya. Jadi kita jangan berkutat ini, kita sidang dari kemarin
Iya. Menurut catatan saya, punya catatan enggak? Punya catatan enggak? Catatan saya. Nah, itu catatan saya sama enggak? Percakapan dua orang yang berlaku. Tadi mengatakan kritik. Kemudian apabila terjadi muncul pelanggaran hukum atau palsu, itu baru bisa diproses. Begitu loh. Jadi intinya catatan kalau saya hanya seperti kritik, itu, jangan diulang-ulang terus. intinya kalau tadi saksi sudah menjelaskan kalau hanya kritik tidak bisa dipidana. Sudah dijelaskan tadi, supaya mohon jangan diulang-ulang lah. Oke. Kita mau ini mohon bisa di karena ini pendapatnya ahli sendiri ya. Di sini dia sudah menyampaikan bahwa tidak ada tindak pidana gitu. Saya lanjutkan lagi. Masih banyak ya? Enggak. Karena sosiologi saya mumet ini. Karena ngeri sekali ini. Jujur aja. Makanya pertanyaannya jangan mumet lah. Bikin resah gelisah sudah bisa dipidanakan ini. Saya bertanya, pertanyaan saya apakah membuat resah dan saudara saksi, saudara ahli? Tidak apa, jangan maaf. Ini Mbak Gulun ini karena ini menentukan nasib seorang dua orang seseorang. Oke, monggo dijawab. Oke, monggo. Tidak dijawab, monggo. Apakah pertanyaan saya seperti ini itu membuat saudara resah dan gelisah? Jadi pertanyaan ini kan masalah gini. Iya, tolong ini bertele-tele lah, jangan pertanyaannya bermutu lah ya. Oke. Dengan masih oke. Teori udah banyak dikemukakan. Iya, ini kan pendapat pribadi. Ya to the point ya. Saudara Ali ya hampir setengah, hampir jam 2 ya, tolong dibatasi. Ya. Saudara Ali tinggal di mana? Tadi udah di Jakarta ya. Iya. Jakarta. Dosen Trisakti ya. Dosen Trisakti. Dari saudara menjadi saksi ahli ini, adakah reward yang diberikan atau honor? Boleh dijawab, boleh tidak. Boleh jawab, boleh tidak. Iya, saksi tidak boleh dipaksa, terserah. Boleh dijawab sesuai hati nurani. Yeah. Saya nggak pernah memaksa loh. Saya nggak jawaban itu bagian PKM, pengabdian pada masyarakat. Pengabdian pada masyarakat. Dharma kan ada pengajaran, ada penelitian, trilogi. Enggak dapat enggak? Lo ya dapat enggak? Pertanyaannya gampang banget kok. Dapat enggak? Enggak tahu. Enggak ada. Enggak ada. Dijawab enggak ada. Tolong tenang. Tolong penonton tenang nggih. Izin. Biar cepat selesai, Baik, saya lanjutkan yang mulia. Sebelum dilanjutkan izin saya mau interupsi juga kepada ketua majelis saya yang mulia. Yang mulia, kalau saya melihat pasal 165 KUHP, yang mulia ketua majelis hakim sudah sangat bijaksana sekali memberi kesempatan kepada penasihat hukum, penuntut umum juga kepada anggota dalam memberikan pertanyaan kepada saksi. Jadi ini kewenangan yang mulia, bahwasanya kalau memang sudah cukup untuk menggali kebenaran, mungkin yang mulia bisa menggunakan kewenangan. Kami berikan sedikit lagi nggih, karena kita belum sholat ini ya, tolong dihargai. Waktu. Jadi ahli, tadi saudara mengatakan ada teori fenomenologi yang dikaitkan dengan fenomena gunung es. Saudara katakan bahwa ketika banyak yang menyatakan otoritas itu asli berarti dianggap asli. Saya tanya satu fenomena yang lain dan pendapat saudara. Ternyata ada fenomena sosial yang berkebalikan dengan apa yang saudara sampaikan, yakni Gubernur Sumatera Utara itu batal maju sebagai gubernur karena ketahuan ijazahnya palsu. Padahal sebelumnya dia Bupati Simalungun. Nah, fenomena ini bisa tidak terjadi secara umum sebagai fenomena gunung es, sebagaimana yang saudara katakan sebelumnya, yang sudah saudara katakan di fenomena yang lain juga terjadi. Monggo, bisa jawab. Bisa tidak? Monggo dijawab. Bisa nggak fenomena? Bisa. Artinya fenomena itu juga mengkonfirmasi bisa saja memang benar-benar palsu, walaupun dia sudah kota, sudah presiden. Tinggal dibuktikan saja. Nggak bisa atau tidak, masalah pembuktian nanti. Bisa kan? Bisa. Baik. Saya lanjutkan. Mutlak. Saudara katakan tadi dengan proses ini kan diharapkan
masalah ini selesai dan tidak ada kegelisahan, keonaran begitu. Sepengetahuan saudara, melihat fenomena masyarakat, setelah persidangan ini masyarakat semakin yakin ijazah Presiden Jokowi asli, atau sebaliknya fenomenanya justru semakin yakin ijazahnya palsu karena dia tidak pernah hadir persidangan? Pendapat saudara. Wah, monggo, mau dijawab. Nggak berpendapat itu soalnya itu di luar. Saksi tidak berpendapat. Tidak dicatat ya. Ini ahli pandangan sesuai dengan ilmu sosiologi. Ada fenomena. Saudara katakan tadi, Ruskupon mengatakan law is a social engineering. Nah, pertanyaan saya sederhana. Dengan kasus ini sampai di sini, fenomena yang terjadi itu apa? Apakah sama seperti yang saudara katakan tadi, bisa dikontrol, bisa ada social engineering, atau semakin rakyat itu semakin yakin ini ijazah ini palsu? Saudara katakan tidak tahu, nggak ada masalah bagi saya. Berarti Anda tidak ahli, gitu saja bagi saya, sederhana. Oke. Kami yang menilai. Mau jawab atau tidak, gitu saja. Kalau Silakan. jawab saya dengarkan, kalau tidak saya lanjut biar cepat. Ada pertanyaan lagi. Saya nggak menjawab, biarin aja nggak ahli. Tidak menjawab. Tidak menjawab. Ya, baik. Tidak menjawab. Baik, kalau sudah ngaku tidak ahli ya nggak apa-apa. Saya lanjutkan. Saudara katakan ada resah gelisah sebagai salah satu unsur yang dianggap sebagai keonaran. Dianggap sebagai keonaran itu ukurannya adalah resah dan gelisah. Saya tanya dulu dari teori baru nanti ke fakta. Saya tanya, sosiologi itu yang diukur fenomena sosial atau sikap batin individu? Silakan dijawab, monggo. Ya bisa dua-duanya. Bisa bisa. Ya. Siapa itu perilakunya bisa. Kan perilaku itu ada yang tersirat, ada yang tersurat. Apa berbeda psikologi yang signifikan? Psikologi ya, psikologi dari kata psyche. Bukan. Psyche itu jiwa. Dijelit tunggu dulu, kamu itu ngomong. Sebentar, tidak terjawab. Tolong pengacara juga pertanyaannya yang bagus lah. Baik, ini saya ulangi. Saya mau katakan ada sikap batin, ada fenomena sosial. Saya katakan adalah bagian dari sosiologi. Pertanyaan selanjutnya, apa perbedaannya? Apakah psikologi juga membahas fenomena sosial atau sikap batin saja, atau bagaimana itu? Biar nanti saudara nggak muter malah kejebak nanti saudara. Diperhatikan pertanyaannya. Oke, monggo. Iya, saya jawab ya. Ya. Jadi yang namanya psikologi itu bicara mengenai kejiwaan seorang. Psyche dan logos, jiwa dan ilmu tentang jiwa. Nah, jiwa itu kan berarti sosiologi itu bicara apa sih? Kan orang, perilaku bicara orang. Kita nggak ada sosiologi hewan, nggak ada. Jadi orang, namanya orang, manusia, kalau bahasa kita itu subjek hukum, itu kan ada yang namanya pikiran, suasana batin di dalam pikiran. Maka itu ada mens rea kan. Suasana batinnya seperti apa? Nah itu perlu dibuktikannya di situ. Untuk menunjukkan sengajanya itu apa. Begitu pendapat saya Pak. Nah, itu pendapatnya. Dalam konteks menimbulkan kegelisahan, ini di suatu masyarakat ada fenomena, misalnya ada kebohongan ijazah SMK, mobil SMK, muncul kegelisahan masyarakat. Kemudian ada ini pajak naik di Solo ini ya, masyarakat gelisah. Itu masuk kategori keonaran yang saudara terangkan tadi tidak? Monggo, mau dijawab? Tidak dijawab. Mengerti nggak saudara? Pertanyaannya tahu nggak? Saya ingatkan salah satu ukuran objektivitas dari ahli itu ada konsisten menggunakan parameter terhadap semua fakta. Monggo. Ini kelihatannya ngotot sekali Pak. Baik. Oh iya, saya tanya pengen jawab Pak. Tapi Anda jangan nuding-nuding saya. Ini persidangan. Jangan nuding-nuding saya. Tolong Pak pengacara, bahasanya yang santun. Tolong pengacara bahasa yang santun. Saya bertanya. Pengacara kalimat menyerang. Tolong. Kalau saudara tidak mau menjawab, tidak apa-apa. Sudah. Saya rasa sudah cukup lah. Saya rasa sudah cukup lah ya. Ya kita tidak. Saya ingin beliau menjawab atau tidak. Kalau tidak menjawab, yang mulia. Silakan dijawab atau tidak tadi. Pertanyaan terakhir dijawab monggo. Jawabannya ya, sudah titik Pak. Ya. Terima kasih. Besok ya. Oke.